220, kristal radiasi. Pertempuran hanya berlangsung selama 15 menit. Gelombang besi membantai seluruh kawanan, dan bubur putih menutupi tanah, mengeluarkan bau yang sangat busuk karena diuapkan oleh suhu tinggi. Tim itu sama sekali tidak terluka. Orang-orang memandang Han Xiao, yang dengan tenang merokok, dan merasa sangat aman. Mereka agak takut ketika mereka meninggalkan tempat kudus, karena hutan belantara planet Aquamarine dipenuhi dengan bahaya, tetapi dengan cara mereka melihatnya sekarang, tidak akan ada bahaya selama Han Xiao ada di sekitar. Liu Zhao menyadari bahwa tim penjaga yang dipimpinnya menjadi orang yang dijaga, dan kekaguman terhadap Han Xiao berkembang di hatinya. Yang kuat akan selalu dikagumi. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mesin kamu membunuh Desert Blood Shell Trap LV-15. Kamu menerima 10 pengalaman. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Ketika level seseorang terlalu jauh lebih tinggi daripada monster yang terbunuh, pengalaman yang diterima akan sangat berkurang. Satu bak hanya memberikan 10 EXP, tetapi setidaknya ada 10.000 dari mereka. Han Xiao melihat antarmuka dia telah menerima lebih dari 100.000 EXP. Helikopter yang berputar mendarat. Huang Yu telah menonton dari helikopter sebelumnya, dan dia kewalahan ketika dia melihat kawanan yang tak berujung jatuh seperti potongan-potongan gandum yang ditebang, hujan peluru yang tak berujung mekar seperti bunga, dan Kam tetap sama sekali tidak terluka. Huang Yu sebenarnya berencana untuk melarikan diri dengan helikopter, dan dia hampir ingin meninggalkan yang lain. Sekarang bahaya telah dihindari, ekspresinya menjadi sangat canggung. Rasanya seperti semua orang di sekitarnya menatapnya dengan jijik dan tidak bahagia di mata mereka. Kelas mekanik sebenarnya sekuat ini. Hao Tian merenungkan saat dia memegang Bear Cup. Dia adalah seorang pugilis, dan sekarang dia tidak dapat dihindari khawatir tentang masa depannya di panggung pro. Di sisi lain, Frenzied Sword, yang telah menjadi pemain pugilis yang saleh dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya, bahkan lebih senang bahwa ia telah memilih kelas mekanik. Lebih banyak materi. Wajah anjing pemukul itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia tidak perlu khawatir menemukan konten untuk videonya selama dia mengikuti Black Phantom. 3 pemain yang telah memicu misi untuk melindungi tim menerima jumlah pengalaman yang cukup baik tanpa harus melakukan apapun. SWAT Frenzied dan Bun Hit Dog digunakan untuk kejadian yang tidak biasa ini, tapi itu adalah pertama kalinya bagi Hao Tian. Melihat bila pengalaman menumbuhkan jumlah yang agak besar, Hao Tian memiliki perasaan campur aduk. Jumlah penghasilan yang dia dapatkan dari melakukan misi tanpa lelah bahkan tidak sebanding dengan mengikuti Han Xiao dan tidak melakukan apa-apa. Tidak heran jika banyak orang ingin memicu alur cerita tersembunyi Black Phantom, bahkan pemain pro yang saleh seperti dia hampir ingin melakukan hal yang sama. Bahaya hutan belantara datang dari binatang buas, perampok, dan radiasi, tetapi dengan mesin perang besi yang melindungi mereka, berbagai serangan binatang yang mereka temui di sepanjang jalan semuanya dengan mudah diselesaikan. Memang itu adalah perjalanan yang menakutkan, tetapi tidak ada bahaya nyata. Ketika mereka hanya 1 hari jauhnya dari tiba di Grey Metal Ruins, konvoi mendirikan kemah. Itu adalah malam dengan langit yang cerah, dan jika seseorang melihat ke atas langit, seluruh sungai bintang akan terpantul di mata seseorang. Lingkungan teknologi planet Aquamarine mirip dengan bumi, tetapi sifatnya lebih indah. Di zona bintang 9 dari galaksi Garton, kepadatan peradaban zona bintang sangat rendah, tetapi planet-planet sangat terkonsentrasi. Banyak planet kosong ditangkap oleh planet dengan kepadatan lebih tinggi dan mulai mengorbit di sekitarnya. Planet Aquamarine adalah salah satu planet yang mengorbit di sekitar bintang tetap pada jarak yang cukup bagus untuk memiliki suhu yang cocok untuk tempat tinggal manusia. Ada juga beberapa satelit alami yang mengorbit di sekitar planet Aquamarine, yang merupakan bulan yang memantulkan cahaya dari bintang tetap ke planet-planet di sisi gelap rotasi diri mereka. Sebelum era lama, ada negara-negara yang telah membangun kapal roket untuk mendarat di satelit alami, tetapi mereka hancur. Peluang yang membuat kontak peradaban bodoran planet Aquamarine terjadi ketika salah satu spektrometer antar bintang bodora menangkap gelombang di ruang angkasa yang dibuat oleh kapal roket primitif planet Aquamarine. Bodora adalah peradaban galaksi di galaksi Garton. Area yang mereka jelajahi termasuk banyak zona bintang di galaksi Garton, tetapi mereka lebih merupakan organisasi penegakan hukum yang menghubungi peradaban dengan motif ramah. Baru-baru ini, Han Xiao telah membaca sedikit tentang penelitian yang dilakukan bangsa-bangsa di planet Aquamarine tentang astrologi. Para pemain dapat mengakses informasi ini melalui berbagai sumber juga, dan itu sangat rinci dan nyata, yang membuat para pemain merasakan realitas yang sangat kuat. Dengan perspektif seorang NPC, Han Xiao bisa melihat informasi lebih lanjut. Di Kam, ketika Han Xiao dan Connie Fury sedang mendiskusikan cetak biru, seorang penjaga datang untuk melaporkan. Yang mulia, kami menangkap pengembara. Dia tinggal di dekat Kam kami. Petik 2. Itu adalah pengembara remaja dengan pakaian usang. Dia memiliki senapan berburu laras ganda, yang telah disita oleh para penjaga. Setelah melihat Kam yang dipenuhi dengan penjaga bersenjata, kengerian muncul di wajahnya, dan dia mulai gemetaran. Han Xiao punya ide dan bertanya, apakah ada koloni di dekat sini?
Liu Zhao melihat ke peta dan berkata, ada beberapa koloni berukuran sedang. Han Xiao mengangguk dan menatap remaja itu dengan tatapan merenung. Remaja itu merasa bahwa mata lelaki yang berpakaian hitam di hadapannya ini begitu menekan sehingga kakinya mulai melembut. Sebelum Han Xiao bertanya, dia menjelaskan dengan gemetar dan berkata, aku seorang pengembara dari koloni terdekat. Aku keluar untuk berburu makanan dan kebetulan melihat kalian lewat, jadi aku ingin melihat lebih dekat. Petik 2. Han Xiao menyentuh dagunya dan merenung sejenak. Melihat remaja ini tampak kekurangan gizi dan kurus, dia berkata, Liu Zhao, ambilkan dia makanan. Remaja itu tertegun sejenak. Kembalilah ke kolonimu dan beritahu orang-orangmu bahwa timku akan membangun sebuah kota di Grey Metal Ruins. Kami akan menyediakan sejumlah besar pekerjaan berbayar. Mereka juga dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Biarkan kepala kamu tahu niat aku. Kami berharap mereka bisa pindah dan tinggal. Petik 2. Kantung makanan yang berat membawa remaja itu kembali ke akal sehatnya. Wajahnya dipenuhi dengan kelegaan dan kejutan. Dia adalah pemburu koloni. Dengan mangsa yang sangat sedikit baru-baru ini, orang-orang di koloni itu tidak makan banyak makanan dan kelaparan. Makanan ini bisa memberi mereka beberapa makanan tambahan. Remaja itu sangat ketakutan ketika dia ditangkap, tetapi sekarang setelah dia menemukan bahwa orang-orang ini tidak jahat, dia jauh lebih lega dan mulai mempertimbangkan saran Han Xiao. Sebagian besar pengembara tidak memiliki kemewahan untuk menikmati perut penuh, sehingga prospek bekerja dengan imbalan makanan memang menggoda. Setelah seseorang mengirim remaja itu pergi, Han Xiao mengambil peta dan berkata, reruntuhan Grey Metal terisolasi. Tidak ada tempat tinggal manusia dalam jarak 30 mil, tetapi ada sekitar lebih dari selusin koloni lebih jauh, kebanyakan yang kecil, berjumlah sekitar 2.000 hingga 3.000 orang. Liu Zhao, bawa beberapa orang dan makanan bersamamu, dan sebarkan berita tentang kami membangun tempat perlindungan. Petik 2. Tujuan asli tempat perlindungan adalah untuk melindungi pengembara di hutan belantara. Dengan demikian, itu normal untuk menarik pengembara untuk pindah. Huang Yu berpikir bahwa dia telah melihat melalui rencana Han Xiao dan berpikir untuk dirinya sendiri. Dia sebenarnya ingin mempekerjakan pengembara sebagai pekerja, tetapi masih terlalu sedikit. Han Xiao ingin menyelesaikan tata letak dasar cetak biru tempat kudus dalam sebulan, yang membutuhkan setidaknya 100.000 orang. Ada terlalu sedikit pengembara untuk itu. Huang Yu menggelengkan kepalanya. Dia merasa rencana 1 bulan kemungkinan besar akan gagal. Itu tidak akan merusak organisasi, tapi itu pasti akan merusak prestise dan wajah Black Phantom. Karena tidak mampu memenuhi kata-katanya, kesan pejabat tinggi lainnya tentang dirinya pasti akan memburuk. Aku akan memohon untuk kembali ke markas setelah tinggal selama sebulan, pikir Huang Yu. Tidak ada peluang untuk berkontribusi atau mendapatkan manfaat, jadi dia tidak ingin membuang waktu menjadi asisten di Sanctuary Tree. Prihatin dengan pengaturan itu, Liu Zhao berkata, tetapi jika kita menyebarkan penjaga, kekuatan pertahanan tim tidak akan cukup. Han Xiao menunjuk ke arah Rangers generasi 2.5 yang berpatroli di kamp dengan rute yang telah diprogram dan tertawa samar. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk merespons. Aku memastikan penyelesaian misi. Liu Zhao segera mengubah kata-katanya dan berdiri tegak. Dataran kares yang tak berujung berwarna merah marun dan tampak seperti darah yang terkoagulasi. Han Xiao telah kembali sekali lagi, itu adalah pandangan yang akrab. Kalau dipikir-pikir, aku belum lama kembali ke markas aku, Han Xiao berpikir. Markasnya berada dalam mode siaga karena dia tidak benar-benar menggunakannya. Garis besar Grey Metal Ruins muncul di depan mata. Dulunya ada jalan lebar di dataran, tetapi setelah bertahun-tahun tidak dirawat, sekarang dipenuhi oleh rumput liar. Beton telah retak terbuka, dan hijau tumbuh dari dalam. Koran-koran tua berterbangan perlahan di jalan-jalannya, dan lampu-lampu jalan yang sudah lama padam tertutup tanaman merambat. Itu adalah pandangan yang dipenuhi dengan keputusasaan. Pintu masuk reruntuhan Grey Metal adalah jalan luas yang ditinggalkan. Konvoi bergerak maju di sepanjang jalan, dan satu-satunya suara adalah suara mesin dan roda yang menekan jalan. Sejumlah besar pekerjaan yang diperlukan untuk mengubah kota yang ditinggalkan ini menjadi tempat perlindungan membuat orang-orang merasa sangat tertekan. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah tiba di reruntuhan Grey Metal. Populasi saat ini, 1034. Kerusakan, 0%. Target selesai. Kamu telah menerima 250.000 pengalaman. Grade misi telah menjadi D. Garis bawah garis bawah garis bawah. Misi alur cerita utama yang diterima Han Xiao adalah membangun kuil 3. Itu adalah misi besar yang mengawasi seluruh proses. Oleh karena itu, menurut puluhan jenis bangunan yang diperlukan tempat perlindungan, itu dibagi menjadi puluhan persyaratan konstruksi. Target misi saat ini berubah. Garis bawah garis bawah garis bawah. Target saat ini, menyelesaikan konstruksi cetak biru dalam 3 bulan. Waktu sekarang, hari 1. Dalam 3 bulan, lengkapi semua 13 persyaratan konstruksi seperti yang dinyatakan di bawah ini, perluas perkecil. Hadiah, 800.000 pengalaman, plus 1250 Darknet Prestige, peningkatan misi.
Persyaratan ekstra, jika konstruksi selesai di muka, hadiah bonus dan penilaian akan diberikan berdasarkan jumlah hari. Hadiah pengalaman, plus 10% per hari. 13 persyaratan konstruksi ini adalah semua tugas dasar, termasuk mengusir binatang buas, membersihkan reruntuhan, dan membangun jaringan air dan listrik, area perumahan, dan dinding. Ada puluhan persyaratan untuk tempat suci 3 ini hanya sebagian saja. Pembangunan cetak biru pada awalnya merupakan rencana 3 bulan. Targetnya adalah untuk menyelesaikan tata letak dasar dalam waktu itu. Santuariwan membutuhkan waktu sebulan untuk menyelesaikan sekitar setengah dari tata letak dasar. Menggunakannya sebagai referensi, 3 bulan sepertinya banyak. Han Xiao tiba-tiba teringat sesuatu dan berpikir, tidak, Bennett memiliki puluhan ribu pekerja di sana, aku hanya punya 1000 untuk bulan pertama. Tidak akan ada cukup waktu jika misi dilakukan dengan cara biasa. Tiba-tiba, suara berisik suara manusia datang dari depan. Konvoi itu berhenti dengan tergesa-gesa, ribuan orang telah berkumpul di pintu masuk kota yang ditinggalkan itu. Ada masalah. Para penjaga segera keluar dari mobil dan mengelilingi tim di tengah. Sekelompok orang juga memperhatikan konvoi dan mulai bergerak ke arah mereka. Orang-orang Darknet segera mengenali identitas mereka dengan pakaian aneh mereka. Inhumans. Kegugupan memenuhi hati mereka. Semua orang merasa kurang percaya diri ketika mereka berhadapan dengan orang-orang Inhum yang misterius. Orang-orang Bangkok jauh lebih berbahaya daripada binatang buas karena mereka bisa hidup kembali. Hanya dengan bergantung pada mesin yang Black Phantom telah bangun mungkin tidak melindungi semua orang. Huang Yu terkejut. Begitu banyak orang Inhumans. Mengapa mereka berkumpul di sini? Organisasi mengirim orang ke reruntuhan Grey Metal untuk menyelidiki medan belum lama ini, dan tidak ada seorang pun di sini. Petik 2. Di mata Han Xiao, jumlah ide yang terkonsentrasi dan besar di atas kepala para pemain ini membuatnya pusing. Dia kemudian membalik sudut mantel ke samping dan berjalan keluar dari mobil dengan banyak gaya. Dia berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan konvoi dengan tangan di belakang. Berdiri di antara kedua pihak, postur berdirinya seperti lembing yang menunjuk lurus ke langit. Hembusan angin bertiup di mantelnya, dan itu melambai di udara seperti bendera hitam. Hanya dengan penampilan luar biasa dan penuh gaya ini, semua mata tertuju padanya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat orang-orang di Darknet terpana. Orang-orang Inhuman berhenti begitu mereka melihat Han Xiao. Black Phantom, kita di sini untuk melakukan misi, kata seseorang tepat di depannya. Kudengar kamu sedang membangun tempat perlindungan. Kami di sini untuk membantu, kata seseorang yang tampaknya bermain peran. Aku hampir berpikir itu adalah berita palsu setelah menunggu begitu lama, komentar seorang pemain lega. Dengan tangan di belakang, Han Xiao tetap dalam karakter dan mengangguk lemah. Aku menghargai bantuan semua orang, itu semua untuk melayani orang-orang. Konvoi kami akan memasuki kota. Silakan buka jalan. Setelah kami menetap, kami akan merencanakan target pembangunan kota. Akan ada banyak peluang kerja saat itu. Petik 2. Para pemain mengikuti perintahnya dan membuka jalan di antaranya. Orang-orang Darknet membuka mulut mereka dengan sangat luas, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Inhumans ini datang ke sini hanya untuk membantu Black Phantom. Sejak kapan Phantom Hitam memiliki pengaruh yang begitu besar di antara Inhumans? Huang Yu tertegun. Han Xiao memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan tata letak dasar dalam sebulan karena dia bisa memesan orang-orang Inhuman. Bagi planet Aquamarine, penampilan orang-orang Inhuman adalah fenomena yang sangat aneh. Semua orang waspada terhadap mereka, dan mereka yang melakukan kontak dengan orang-orang Inhuman semua melakukannya dengan hati-hati dan sikap dingin. Karena itu, Huang Yu tidak bisa percaya apa yang baru saja dilihatnya. Bagaimana Black Phantom melakukannya? Mengapa orang-orang Inhuman menghormatinya? Aku harus melaporkan ini kepada Ten Bennett. Dengan para pemain bergabung, tim berlipat ganda dalam ukuran, dan mereka memasuki Grey Metal Ruins. Konvoi menemukan tempat dan berhenti sebelum Konifuri bertanya dengan ragu, "Yang mulia, kita harus membersihkan tempat untuk tempat tinggal sementara. Sudah larut, dan yang terbaik adalah menyelesaikannya sebelum fajar. Kami tidak memiliki banyak tenaga kerja, jadi kami harus mulai sekarang." Petik 2. Kamu, minta bantuan dari orang-orang Inhuman. Aku, Konifuri agak takut. Aku di sini, apa yang kamu takutkan? Han Xiao menepuk pundaknya. Konifuri tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Tanpa pilihan, dia keluar dari mobil, mengeluarkan klakson, menyiapkan apa yang ingin dia katakan, dan dengan keras menyatakan, "Aku membutuhkan beberapa orang untuk membantu aku membersihkan area aman di dekatnya yang cukup besar untuk semua orang untuk berkemah sementara. Karena kalian semua ada di sini untuk membantu, aku ingin menyusahkan kalian." Petik 2. Kata-kata ini memicu misi dengan segera, setiap pemain menerimanya. Mereka berpisah dalam hitungan detik dan segera mulai bekerja. Lingkungan menjadi situs konstruksi dalam sekejap, pembersihan area dan penggusuran binatang buas telah dimulai. Wajah Konifuri dipenuhi dengan kejutan karena dia tidak berharap orang-orang Inhuman ini memberinya begitu banyak wajah. Dia berbalik dan menatap Han Xiao.
Dia tahu bahwa bukan dia yang dihadapkan oleh orang-orang Inhumans tetapi bosnya yang misterius ini. Dengan bantuan para pemain, area aman telah dibersihkan pada malam hari. Itu adalah stadion, yang secara alami cocok untuk berkemah, dan serangga berbahaya serta binatang buas di sekitar semuanya telah diusir oleh para pemain. Orang-orang di Darknet menerima izin dari Han Xiao dan menempatkan baterai mini di sekitar stadion untuk tujuan menjaga, dan itu menarik banyak keingintahuan pemain. Kam-kam dilindungi oleh kendaraan, yang bertindak sebagai penghalang, dan para pemain beristirahat di daerah yang tersisa. Bagian dalam stadion dipenuhi orang. Ribuan pemain bercakap-cakap satu sama lain, banyak dari mereka saling kenal, dan beberapa orang bahkan memulai toko. Keputusasaan di udara kota yang ditinggalkan ini telah diambil alih oleh keaktifan. Sebuah suara muncul lagi di reruntuhan ini yang telah diam selama beberapa dekade. Legenda. Hao Tian mendengar seseorang memanggilnya ketika Bear Cub sedang berjalan. Dia melihat ke belakang, dan Jade Green Sky dan beberapa anggota inti dari Sky Territory Guild semua di belakangnya, menatapnya dengan penuh semangat. Hao Tian mengangguk. Dia memandang mereka dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Itu yang harus kita lakukan. Jade Green Sky dipenuhi dengan kegembiraan. Sky Territory Guild berada di bawah klub Long Sky, dan Hao Tian adalah pilar Long Sky, jadi mereka adalah kolega dan saling kenal. Klub Guild harus memberikan bantuan kepada pemain pro karena mereka adalah wajah klub. Posisi Hao Tian bahkan lebih tinggi, dia juga idola bagi anggota guild mereka. Alasan yang sangat penting bahwa Jade Green Sky telah membawa orang ke tempat kudus tanpa ragu adalah karena dia tahu bahwa Hao Tian bersama Black Phantom, dan dia bergegas untuk memberinya bantuan. Di antara para pemain yang datang ke Suaka, Sky Territory adalah satu-satunya guild besar, sebagian besar yang lain adalah pemain biasa. Bun Hit Dog langsung dikenali. Sebagai pembawa video paling populer saat ini, ia memiliki banyak penggemar, dan mereka sangat bersemangat. Penulis anjing, berhentilah berlari. Jangkau kepalamu, aku akan menunjukkanmu sesuatu yang istimewa. Rasakan kemarahan orang Afrika. Masih bukan pembaruan, aku akan mematahkan kakimu. Sekelompok penggemar dipenuhi dengan kebencian mengejar Bun Hit Dog sambil berteriak. Para pemain lain memberi mereka jalan dan mengeceknya dari samping. Bahkan ada orang yang mulai berjualan makanan ringan. Ada keributan yang keras, dan frasa seperti, bunuh dia, dapat terdengar beberapa kali, bersama dengan tawa. Bun Hit Dog tidak lupa untuk merekam bahkan saat dia berlari. Dia berteriak pada lensa kamera, pertemuan ini berjalan sangat baik, para penggemar sangat bersemangat. Kamu tahu apa yang mereka katakan, memukul berarti kedekatan dan memarahi menandakan cinta. Aku memang sangat senang hati. Ayo, tersenyum pada kamera untuk ayahmu. Bun Hit Dog membalikkan lensa untuk merekam para pemain yang mengejarnya, hidup dengan ungkapan, tidak tahu apa itu kematian. Ini adalah budaya yang terkenal di antara host video, bagaimana lagi mereka bisa mengabadikan momen yang tidak bisa disaksikan pemain normal jika mereka takut masalah. Makan kapakku. Sebuah kapak terbang melewati kepalanya, menggosok kulit kepalanya. Bun Hit Dog menarik kepalanya ketakutan lalu melarikan diri dengan cepat tanpa berbalik. Para pemain yang mengejarnya menjadi kehabisan nafas. Apa-apaan, bagaimana dia berlari begitu cepat? Staminaku hampir habis. Petik 2. Dia mengikuti Black Phantom. Levelnya lebih tinggi dari kita. Petik 2. Eropa sialan. Para pemain di luar kam sangat gembira, tetapi Frenzied Sword menghadapi keputusan yang sangat penting dan serius. Dia telah berhasil memajukan kelasnya dan terpecah di antara 3 jalan, Master Cannon, Mekanik, dan Pugilis Mekanis. Kekuatan mekanik yang ditampilkan Han Xiao sangat kuat, tetapi Frenzied Sword lebih tertarik pada Mechanical Pugilis secara pribadi. Intuisinya memberitahu dia bahwa jalur mekanik tidak cocok untuknya. Han Xiao telah memberinya saran sebelumnya, mengatakan bahwa dia memiliki lebih banyak potensi dalam pertempuran jarak dekat, yang mengisyaratkan bahwa jalur Pugilis Mekanis lebih cocok untuknya. Akun utama ini adalah yang akan bergabung dengan Liga Pro, jadi jika dia membuat pilihan yang salah, kerugiannya akan terlalu besar ketika dia membuat akun lain. Karena itu, keputusan ini sangat penting. Sword Frenzy tidak bisa membuat keputusan, jadi pada akhirnya, dia memutuskan untuk melemparkan koin. Mereka mengatakan bahwa saat koin dilemparkan, jawabannya akan muncul di hati seseorang. Karena para pemain tidak diizinkan memasuki kam konvoi, para pemain membentuk pekan raya di dekat kam dan menunggu Black Phantom keluar dan memberikan misi. Seorang pemain wanita yang mungil dan lembut berjalan di pameran membawa ransel yang lebih besar dari dirinya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dengan rasa ingin tahu. Melintasi Adil, Maple Moon berhenti di luar kam. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memegang telepon dengan erat di tangannya. Level 20 akhirnya. Sedikit gugup dan antisipasi muncul di wajahnya yang bersemangat dan menggemaskan. Di kam tengah, Han Xiao melihat cetak biru di atas meja dan bertanya-tanya bagaimana cara memaksimalkan keuntungan para pemain.
Batas hadiah misinya telah meningkat, batas hadiah misinya tunggal adalah sedikit lebih dari 60.000 pengalaman, datang jauh dari misi peringkat C dengan 80.000 pengalaman. Batas harian adalah 7 kali batas misi tunggal, yang berarti bahwa dia dapat membagikan misi senilai hingga 420.000 pengalaman setiap hari. Dia menyadari bahwa cara termudah untuk meningkatkan batas ini adalah dengan membangun poin hubungan dengan organisasi. Level dan peringkat akan datang secara alami, dan level legendaris tidak dapat diperoleh dengan mudah. Setiap poin pengalaman yang diberikan sebagai hadiah misi tidak akan dikurangkan dari poin pengalaman Han Xiao sendiri selama itu masih dalam batas yang ditentukan. Untuk misi besar seperti membangun kota, kuota sendiri tidak signifikan. Dengan demikian, Han Xiao merenungkan dengan hati-hati dan memutuskan cara dia akan mendistribusikan misi. Itu adalah untuk membagi pembangunan Grey Metal Ruins menjadi banyak departemen yang berbeda untuk mengambil alih, kemudian menugaskan satu orang untuk setiap departemen yang akan bertanggung jawab untuk distribusi misi. Dengan begitu, dia tidak harus menggunakan kuotanya sendiri. Membangun Sanctuary Tree adalah jalan cerita utama, dan karena dia bisa memberikan misi kepada para pemain, secara logis, NPC lain dalam tim harus dapat melakukannya juga. Ini harus menyelesaikan masalah kuota misi. Meskipun NPC lain tidak memiliki antarmuka, mereka pasti dapat mendistribusikan misi karena mereka adalah bagian dari tim konstruksi. NPC lain tidak akan dibatasi oleh kuotanya ketika menerbitkan misi untuknya, dan itu masih akan berkontribusi pada kemajuan misinya karena misi yang dia terima adalah misi keseluruhan. Oleh karena itu, hasil akhir dari kota yang para pemain bantu bangun juga akan menjadi hasil akhirnya. Perbedaan dalam misi ini adalah keuntungan bahwa Han Xiao telah menjadi penanggung jawab keseluruhan tempat kudus, itu adalah perbedaan dalam identitas mereka. Han Xiao tiba-tiba punya ide baru, jika dia pernah menghadapi jenis misi besar ini lagi, dia bisa menduplikasi ini dan menggunakan keunggulannya sebagai NPC untuk mendapatkan hubungan yang lebih tinggi dengan organisasi, sehingga menjadi distributor misi dan menggunakan para pemain. Kekuatan untuk mencapai tujuannya. Dengan melakukan itu, aku hanya perlu mengelola orang-orang yang bertugas mendistribusikan misi dan tidak ada yang lain. Kemudian, aku akan memiliki banyak waktu luang untuk membangun mesin untuk mencoba memenuhi persyaratan peningkatan kelas dalam membangun 5 peralatan berkualitas ungu. Han Xiao berpikir sambil mengangguk pada dirinya sendiri. Dia bisa melakukan misi alur cerita utama dan juga punya waktu untuk membuat kemajuan sendiri pada saat yang sama. Itu sempurna. Selanjutnya, ini bukan tindakan untuk menipu para pemain. Para pemain juga bisa melakukan misi dan mendapat manfaat darinya. Mereka bergabung dengan pembangunan kota akan membangun rasa persatuan. Semua orang yang mengambil bagian akan memiliki rasa pencapaian ketika tempat kudus selesai, dan mereka akan merasa tersanjung dengan pemikiran itu, kota ini dibangun oleh kami, para pemain. Itu adalah win-win. Han Xiao punya ide ambisius. Aku mungkin bisa membuat tempat perlindungan ini menjadi sesuatu seperti kota utama bagi para pemain, dan itu akan sangat meningkatkan pengaruh aku. Setiap orang yang datang ke tempat kudus akan melihat nama aku. Setelah memutuskan detailnya, ia memanggil kader tim konstruksi dan tim penjaga untuk rapat. Han Xiao melihat sekeliling dan berkata, di mana Liu Zhao? Kenapa dia tidak menghadiri pertemuan ini? Petik 2. Orang-orang tidak bisa bereaksi selama beberapa waktu. Kemudian seseorang dengan hati-hati berkata, kamu mengirimnya keluar untuk mendekati para pengembara. Omong kosong, kamu pikir aku akan melupakan itu? Han Xiao menatap. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia terbatuk dan berkata dengan sangat serius, ini adalah proyek konstruksi yang sangat besar untuk mulai membangun tempat perlindungan dari ketiadaan. Aku telah membagi cetak biru menjadi 13 departemen. Ini adalah informasi untuk pembangunan, eksplorasi, dan sebagainya. Setiap departemen akan memiliki kepala yang akan bertanggung jawab. Target aku adalah menyelesaikan konstruksi cetak biru sesegera mungkin, terbaik dalam sebulan. Petik 2. Kami tidak memiliki tenaga kerja sebanyak itu, bahkan jika kami memasukkan semua orang Inhuman di luar, kata seseorang. Jangan khawatir tentang itu. Akan ada lebih banyak orang cepat atau lambat, kata Han Xiao. Dia mengetuk meja dengan jari-jarinya dan bertanya sekali lagi, semua beres. Semua orang tidak punya pilihan selain mengangguk. 1 bulan terlalu terburu-buru, tetapi karena itu adalah perintah dari atasan, mereka harus melakukan yang terbaik, kalau tidak mereka akan dalam kesulitan. Meskipun Han Xiao dianggap agak santai, tidak ada yang lupa fakta bahwa ia adalah salah satu yang terkuat dalam organisasi, legenda yang telah membunuh banyak orang dan menempati posisi teratas dalam papan peringkat pembunuh saat ini. Han Xiao kemudian memberi nama kepala departemen. Huang Yu tidak disebutkan. Huang Yu senang bahwa dia tidak ada hubungannya. Meskipun ribuan orang Inhumans datang untuk membantu, itu masih jauh dari cukup. Mustahil untuk menyelesaikan tata letak dasar dalam sebulan, jadi Sanctuary Tree akan tetap melakukannya dengan cara biasa dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan konstruksinya. Pada saat itu Sanctuary One sudah lama selesai. Sebagai asisten, dia benar-benar tidak memiliki banyak manfaat, jadi dia bahkan tidak berencana untuk membantu. Ketika Huang Yu memberitahu Bennett tentang bagaimana orang-orang Inhuman datang untuk membantu Han Xiao, yang sangat tenang bagi Bennett dan tidak memiliki masalah dengannya.
Jelas bahwa Bennett memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Black Phantom dan sangat mempercayainya. Dari sana, Huang Yu juga memiliki pemahaman yang kasar tentang mengapa Bennett menugaskannya untuk menjadi asisten Black Phantom. Itu karena Bennett menginginkan asisten yang cakap untuk membantu temannya. Sambil mendesah, dia mengeluh, itu semua karena aku terlalu mampu. Pertemuan itu akan segera berakhir. Ketika Han Xiao selesai membereskan semua tanggung jawab berbagai departemen, wajahnya berubah menjadi sangat serius, dan dia berkata dengan suara rendah, aku sudah mengatakan semua hal yang perlu kulakukan. Sekarang, ada misi yang sangat mendesak ini yang harus dilakukan terlebih dahulu. Petik 2. Melihat keseriusan wajah Han Xiao, semua orang menjadi gugup juga. Han Xiao melihat sekeliling meja dan berkata dengan serius, ketika kamu menulis nama tempat kudus, ingatlah untuk memasukkan nama aku. Ekspresi yang kencang di wajah semua orang langsung runtuh. Kepala berbagai departemen meninggalkan kamp dan mengatur pasukan mereka dengan tertib, mengikuti instruksi Han Xiao. Para pemain yang sudah lama ditunggu-tunggu segera bergegas dan memicu misi pembangunan kota yang berbeda berdasarkan pada keinginan mereka sendiri. Keruntuhan Grey Metal dibagi menjadi 5 wilayah yang berbeda, utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Misi yang diberikan kepada para pemain juga dibagi sesuai dengan area. Setelah menerima misi, para pemain segera membentuk tim di antara mereka sendiri dan mulai melakukan misi bersama. Malam itu bahkan lebih hidup daripada hari itu. Tugas pertama dan paling penting adalah mengusir binatang buas dan membersihkan reruntuhan, baru kemudian konstruksi dapat dimulai. Tim pemain menyebar dari stadion ke berbagai area di Grey Metal Ruins. Suara tembakan bisa terdengar sangat sering, ada cukup banyak binatang buas yang hidup di Grey Metal Ruins, jadi para pemain memiliki banyak peluang untuk bertarung. Misi-misi konstruksi itu dapat diulang, dan hasilnya cukup ganteng. Juga, antarmuka memberitahu para pemain bahwa mereka mengambil bagian dalam pembangunan Sanctuary Tree, dan akan ada sejumlah besar pengalaman bonus ketika selesai, yang membuat mereka semakin termotivasi. Black Phantom Sanctuary Tree, nama kota ini memiliki kata-kata Black Phantom, sehingga kesan para pemain tentang Han Xiao menjadi lebih dalam. Memiliki satu nama di tempat suci itu terdengar sangat terhormat. Menjelang malam hari pertama, para pemain sudah membersihkan area yang sangat luas. Efisiensi mereka membuat orang-orang di Darknet benar-benar terpana. Ini bisa cocok dengan jumlah pekerjaan dari 10.000 pekerja. Para pemain semuanya adalah manusia super, yang meningkatkan kemampuan kerja mereka, dan mereka memiliki bimbingan dari antarmuka, yang memberi mereka tujuan yang sangat jelas dan mudah. Setiap tindakan yang mereka lakukan adalah menyelesaikan tujuan itu. Ketika para pemain dan tim konstruksi Darknet sibuk dengan konstruksi, Han Xiao menerima telepon dari Maple Moon. Dia ingat bahwa dia telah memberinya misi untuk menemukannya ketika dia mencapai LV-20, jadi dia membawanya ke kamp. Setelah waktu yang lama terpisah, Maple Moon tampak ke kiri dan kanan dengan rasa ingin tahu. Han Xiao juga memanggil 3 pemain lainnya, dia akan memberi keempat misi tambahan ini. Keempat ban cadangan akhirnya bertemu. Dengan kemampuan Hao Xiao pada saat ini, itu lebih dari cukup untuk menumbuhkan 4 pemain, Frenzied Sword dan Hao Tian. Keduanya pemain dewa dalam kehidupan sebelumnya, sekarang menjadi pugilis mekanis dan pugilis. Maple Moon, salah satu mekanik pertama dalam kehidupan sebelumnya yang telah naik ke panggung pro, Bun Hit Dog, host video terkenal. Keempat orang ini memiliki keunikan masing-masing, dan mereka dapat membantu Han Xiao dengan cara yang berbeda. Mereka berdiri di depan Han Xiao dan saling memandang. Sebagai satu-satunya pemain wanita, Maple Moon menerima perlakuan khusus. 3 lainnya mengangguk ke arahnya sebagai tindakan menunjukkan keramahan. Ah, sangat lucu. Maple Moon menatap Hao Tian dengan bunga api di matanya. Ekspresinya terlihat sangat haus seperti dia akan memakan Hao Tian hidup-hidup. Butir-butir keringat bergulir di dahi Hao Tian. Dia berdiri tegak dan diam ketika dia melihat Maple Moon berlari ke arah lengannya. Lebih khusus lagi, Bear Cup, yang dia pegang. Dia menggosok dan membelai Bear Cup dan tidak mau melepaskan. Beruang Cup sangat bingung. Itu menyusut ke pelukan Hao Tian dan memberi jari Maple Moon beberapa gigitan ringan. Ah, ini terlalu imut. Bintang muncul di mata Maple Moon. Dia mendongak dan memohon dengan Hao Tiao, Tuhan Hao, bisakah kamu membiarkan aku memeluknya? Bersihkan waktu berikutnya. Ekspresi Hao Tian kaku. Dia segera melewati Bear Cup ke Maple Moon dan mundur 2 langkah mundur. Bun Hit Dog juga datang. Dia mengulurkan jari-jarinya dan menggoda Bear Cup. Bear Cup lucu dan bodoh, jadi reaksinya selalu lebih lambat kedua. Cakar-cakarnya terus menamparkan tangan yang menggosok pantatnya. Frenzied Sword berdiri di samping dan menatap lurus ke arah Han Xiao sepanjang waktu, sepertinya dia selalu menunggu perintah. Cukup, cukup, berhenti bermain dengan beruangku. Han Xiao berdeham untuk menghentikan mereka dan berkata, aku sedang membangun tempat perlindungan. Kalian pergi bantuan juga. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia merancang misi tambahan untuk 4 orang, yang memberi mereka bonus hadiah jika mereka menyelesaikan sejumlah misi dari berbagai kepala departemen. Pemain lain tidak memiliki perlakuan khusus semacam ini, Han Xiao hanya melakukan ini karena keempatnya adalah rakyatnya.
Secara alami, keempat tidak keberatan. Mereka menerima misi dan segera pergi. Namun, Maple Moon tetap ada. Dia dengan hati-hati bertanya, bisakah aku belajar kemampuan? Han Xiao mengangguk dan membuka antarmuka untuknya. Dia bisa mengajarkan kemampuan kapan saja kepada empat pemain ini. Selain kemampuan di bagian bawah dadanya, yang lain semua bisa digunakan untuk memberinya pengalaman. Maple Moon juga memilih untuk menjadi mekanik, jadi dia bisa mengolahnya seperti magang. Maple Moon adalah pemain biasa yang lebih suka jenis permainan simulasi kehidupan nyata. Itu adalah pilihan yang sangat cerdas untuk melatihnya menjadi asisten. Han Xiao toh tidak pelit soal itu, ditambah lagi dia cukup menyukai Maple Moon. Dalam kehidupan sebelumnya, Han Xiao mulai bermain selama versi 1.0 sebagai pemain yang sama sekali baru. Dia juga memilih kelas mekanik dan telah mengalami kekalahan beruntun selama PVT 1. PVP singkatan dari pemain vs pemain. Ada suatu masa ketika dia kehilangan harapan di kelas mekanik meskipun dia sangat menyukai kelas itu, dan dia bahkan hampir mengubah akunnya. Kemudian, selama kompetisi Pro di versi 3.0, Maple Moon menjadi kuda hitam yang sama sekali tidak terduga dalam kompetisi pertamanya, yang menandakan kebangkitan kelas mekanik dan memberi banyak dorongan kepada Han Xiao. Dia bahkan pernah menjadi penggemar Maple Moon untuk beberapa waktu ketika dia masih muda. Kemudian, ketika dia semakin terampil, dia menjadi salah satu master yang mewakili kelas mekanik. Meskipun dia tidak menjadi pemain pro, legenda Grid Mechanic Han berkeliling. Selalu ada diskusi di forum mengenai apa yang bisa dicapai oleh pemain non-pro master di Liga Pro jika mereka pergi, dan Grid Mechanic Han telah menjadi topik hangat terus-menerus. Teknisi hebat Han tumbuh semakin kuat seiring waktu, tetapi Maple Moon seperti komet, meninggalkan bekas yang tak terlupakan dalam tonggak sejarah game kemudian melonjak menembus langit dan menghilang dalam sekejap, hanya bersinar selama versi ketiga dan keempat game. Maple Moon memang pemain biasa, jadi keahliannya dalam PK tumbuh dengan kecepatan yang sangat lambat, tidak semua orang begitu berminat untuk meningkat dalam permainan seperti Grid Teknisian Han. Dalam versi selanjutnya, Maple Moon menghilang dari adegan pro. Dikatakan bahwa dia telah menghentikan kontrak dengan klubnya, jadi cahayanya hanya hidup dalam ingatan para pemain lama. Maple Moon di depannya cantik dan imut, dan Han Xiao tidak bisa mengasosiasikannya dengan orang dalam ingatannya yang telah menyebabkan badai di Liga Pro. Melihat Maple Moon, yang terpecah antara keterampilan yang harus dipelajari, Han Xiao memiliki perasaan yang rumit. Apa yang akan terjadi kali ini? Dengan dia mengubah alur cerita, apakah masa depan Maple Moon masih akan sama seperti di kehidupan sebelumnya? Konstruksi tempat kudus sangat besar, selalu sulit untuk memulai dari nol, tetapi Konifuri cukup bagus dalam apa yang dia lakukan, rencananya terperinci, konstruksinya tertib, dan pembagian kerja antar departemen jelas. Alur utama Santuari telah menciptakan badai di forum, itu adalah misi alur cerita utama besar pertama sejak perang ekspedisi masih dalam persiapan. Perhatian para pemain segera tertarik padanya, dan dengan ribuan pemain yang sudah menjadi bagian dari itu terbukti menjadi informasi yang dapat diandalkan. Karena ini adalah misi alur cerita utama yang besar, jumlah pemain yang berpartisipasi tidak akan pernah terlalu tinggi, karena semakin banyak pemain di sana, semakin cepat akan selesai. Santuari Tree menjadi hidup tiba-tiba, para pemain memanggil teman-teman mereka dan menuju Santuari Tree dalam kelompok. Itu menjadi sebuah festival besar, jumlah pemain di Santuari meningkat seperti bola salju. Ada ratusan ribu pemain di planet Aquamarine saat ini, dan lebih dari 100.000 di benua selatan. Setelah hanya 2 hari, lebih dari 20.000 pemain datang ke Santuari Tree dari berbagai tempat. Daya tarik Han Xiao dan misi jalan cerita utama telah meledakkan jumlah gairah yang dimiliki para pemain. 1.000 orang Darknet yang hadir sejak awal semuanya benar-benar terpana. Para leluhur datang untuk membantu terus-menerus. Mereka semua dipanggil oleh Han Xiao. Itu seperti mimpi. Sangat berpengaruh. Efisiensi kerja dari satu manusia yang tidak manusiawi dapat menandingi banyak pekerja karena mereka tidak tidur. Lebih dari 20.000 orang asing ini hampir dapat menyamai tenaga kerja dari 70.000 hingga 80.000 pekerja, dan bahkan lebih banyak lagi manusia yang datang. Menyelesaikan tata letak dasar tempat suci dalam 1 bulan sepertinya tidak lagi mustahil. Ketika seluruh tim konstruksi menyadari hal ini, mereka semua menjadi sangat termotivasi dan memberikan semua upaya mereka dalam pembangunan. Jika Santuari Tree dapat diselesaikan bahkan sebelum Santuari One, itu akan menjadi kontribusi besar yang akan mengejutkan seluruh organisasi. Hanya dalam 3 hari, kamu memiliki perubahan total, rumah-rumah kasar dibangun, semua orang di Darknet memiliki atap di atas kepala mereka. Huang Yu mondar-mandir di luar rumah Han Xiao untuk waktu yang cukup lama, lalu akhirnya membuat keputusan dan mengetuk pintu. Mencicip. Pintu terbuka, Han Xiao muncul di depan mata mengenakan jas mekanik, kacamata pelindung masih ada di wajahnya. Ya, kata Han Xiao dingin. Huang Yu tiba-tiba merasa sangat tidak percaya diri ketika mendengar itu. Dia tersenyum canggung dan berkata, "Yang mulia, aku." Sebelum dia selesai, Han Xiao berbalik dan berjalan kembali ke rumah, bicara di dalam, katanya.
Huang Yu masuk dengan tergesa-gesa. Melihat Han Xiao menunjuk dengan jarinya, dia menemukan tempat dan duduk dengan pantatnya hanya menempati sebagian kecil di depan kursi. Dengan ekspresi menjilat, dia berkata, "Yang mulia, aku ingin membantumu mengurus beberapa hal, toh akulah asistenmu." Petik 2. Ketika pemain semakin banyak, Huang Yu mengejutkan menyadari rencana 1 bulan benar-benar memiliki kesempatan untuk berhasil, dan setelah itu, Sanctuary Tree akan menjadi sampel selesai pertama. Kontribusi ini akan sangat besar, dan bahkan sebagai asisten, dia bisa ditulis dalam buku jasa Darknet. Huang Yu tidak bisa duduk diam lagi, dia akan menyesali seluruh hidupnya jika dia membiarkan kredit ini berlalu. Dia merasa bahwa dia sudah menyinggung Han Xiao karena sikap acuh tak acuh sebelumnya karena Han Xiao tidak menetapkan misi untuknya. Jika Han Xiao bahkan mengucapkan beberapa patah kata kepada Bennett tentang dia, kredit ini tidak akan ada hubungannya lagi dengan dia. Dia awalnya senang bahwa dia tidak ada hubungannya, tapi sekarang dia benar-benar panik dan tidak sabar untuk bergabung dengan konstruksi. Itulah sebabnya dia datang ke pintu Han Xiao dan menjilat Han Xiao, ingin menebus rasa tidak hormatnya. Saat itu, Han Xiao meninggalkan Huang Yu dan tidak peduli tentang dia. Melihat bahwa Huang Yu sangat gugup dan gelisah, dia akhirnya berkata dengan nada lambat, "Apakah kamu tidak mau melakukan apa-apa? Aku mengerti dan memberimu liburan. Apakah kamu tidak puas dengan itu?" Petik 2. "Kamu, Yang Mulia, aku asisten kamu, aku bisa menyumbang sesuatu juga." Huang Yu menyeka keringatnya dan berkata dengan tulus. Han Xiao melipat tangannya dan memandang Huang Yu dengan penuh arti, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, hati Huang Yu terus tenggelam. Dia merasa bahwa kredit ini mungkin tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Tanpa diduga, Han Xiao berbalik, mengambil setumpuk dokumen dan melemparkannya kepadanya lalu berkata, "Ini adalah kemajuan pembangunan tempat kudus, pergi dan mengatur mereka, melaporkan kepada aku jika ada sesuatu." Huang Yu memegang dokumen dan segera merasa lebih energik. Dia berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata, "Aku akan memastikan ini diurus dengan baik." Pergi, Han Xiao melambaikan tangannya dan kembali bekerja. Huang Yu berjalan keluar dari rumah penuh dengan kegembiraan. Dia menghela napas lega. Black Phantom pasti tahu potensi Sanctuary Tree, tapi dia tidak menyimpan dendam dan memberinya kesempatan untuk bergabung dan berbagi kredit. Karena ini dia sangat berterima kasih kepada Black Phantom. Dibandingkan dengan sikap asal-asalannya sebelumnya, Huang Yu merasa malu. Han Xiao sekarang sepenuhnya dihormati olehnya. Han Xiao memikirkannya dengan jelas, tidak perlu memiliki hubungan yang buruk dengan asistennya. Apa yang ada di antara mereka bahkan bukan perselisihan. Melihat bahwa Huang Yu telah menurunkan harga dirinya, Han Xiao tidak ingin merusak masa depannya. Sengaja, dan dia memang membutuhkan asisten untuk mengurus masalah konstruksi tempat kudus. Ini rumit dan rumit, yang dia tidak suka. Sekarang dia benar-benar tidak ada hubungannya dan bisa melakukan pekerjaannya sendiri sepanjang hari. Hanya 3 hari telah berlalu sejak pembangunan dimulai, kemajuannya sudah seperti kuda keluar dari tali, benar-benar tak terhentikan. Energi para pemain jauh melebihi harapan The Great Technician Han, mereka bekerja lebih keras daripada pekerja migran sehingga mereka semua bisa dianggap sebagai panutan tenaga kerja. Dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya, tahap-tahap awal permainan telah berakhir ketika para pemain berhubungan dengan alur cerita utama Suaka dan Darknet mendekati dan merekrut para pemain. Saat itu banyak cagar alam sedang dibangun pada saat yang sama, para pemain memiliki pilihan jadi jumlah mereka tersebar. Dan untuk saat ini, para pemain juga memperhatikan bahwa Han Xiao ada di Sanctuary Tree, yang berarti harus ada tempat-tempat suci lain yang perlu dibangun. Tetapi informasi mengenai Sanctuary One dan Sanctuary Two terlalu kabur, karena ada sangat sedikit sumber informasi. Sebaliknya, Sanctuary Tree memiliki wajah terkenal yang dikenal sebagai Black Phantom, itu adalah pilihan yang mudah. Mayoritas orang mengikuti tren itu, karena para pemain di Sanctuary Tree menjadi semakin banyak, pemain lain juga tertarik, jumlah orang bertambah seperti bola salju. Rencana masa depan, kota utama pemain, yang dimiliki Han Xiao terlihat sangat bagus. Sanctuary Tree dipenuhi dengan segala macam teriakan, para pemain menciptakan pameran dan area satu demi satu, beberapa untuk menjual barang-barang, beberapa PK ramah sebelumnya, tampilan yang hidup memang terasa seperti kota utama. Bahkan para pemain dari 6 negara telah meninggalkan panggilan pertemuan ekspedisi dan datang untuk membangun kota. Misi ekspedisi memiliki persyaratan level dan belum dimulai, beberapa pemain memilih misi Suaka yang lebih santai. Han Xiao memiliki perasaan pencapaian yang terasa seperti orang-orang datang dari mana-mana untuk menanggapi pemanggilannya. Sepertinya rencana pembangunan gambarku berjalan sangat sukses. Han Xiao puas dengan tanggapan para pemain, pada saat yang sama memperhatikan tanggapan dari forum dan Darknet. Sanctuary Tree tidak hanya membuat dampak di dalam diri para pemain, itu juga merupakan pandangan yang mengejutkan di mata organisasi-organisasi planet Aquamarine. Masalah tidak manusiawi selalu menjadi fokus utama. 6 negara sangat bingung ketika mereka menyelidiki situasi setelah melihat sejumlah besar pertemuan tidak manusiawi di benua selatan. Mengapa Black Phantom sangat berpengaruh di antara para Inhumans? Mengapa dia bisa memerintahkan para leluhur? Apa hubungan mereka?
Organisasi meningkatkan kewaspadaan mereka, tingkat bahaya Black Phantom meningkatkan tingkat lain. Darknet adalah yang pertama menerima intelijen ini, bahkan Bennett tertegun, mengingat ketika Han Xiao mengatakan dia ingin melampaui kemajuan Sanctuary One dalam sebulan, dia menyadari itu sebenarnya bukan lelucon. Melihat kecepatan progresnya saat ini, itu benar-benar bisa dilakukan. Bennett tidak terkejut tetapi terkejut, selama tempat suci dapat dibangun dengan sukses, tidak masalah yang mana yang pertama, semuanya akan menjadi kontribusi. Dia hanya mempercayakan orang-orang yang dia percayai, jadi dia tidak bertanya apa-apa kepada Han Xiao tentang bagaimana dia mendapat bantuan dari para leluhur. Direktur Darknet, di sisi lain, merasa merinding pada punggung mereka, memiliki rekan seperti ini, mereka tidak tahu apakah itu keberuntungan atau bencana. Sanctuary Tree, West, area Menara Jam. Bangunan khas daerah ini adalah menara jam besar yang tertutup tanaman merambat, kini menjadi pangkalan bagi para pemain. Di dekatnya ada alun-alun besar, sungai kering dengan jembatan rusak yang memisahkan timur dan selatan, dan sedikit selanjutnya adalah area yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan pabrik. Area ini pada awalnya merupakan campuran dari area perumahan dan pabrik-pabrik. Garis besar pabrik telah dibangun di sekitar menara jam, di dalamnya terdapat sejumlah besar bahan konstruksi dan generator listrik. Medan di sini tidak terhalang yang cocok untuk pembangkit listrik yang akan menyediakan energi untuk tempat kudus. Ada ratusan pemain di daerah ini membersihkan reruntuhan dan mengusir binatang buas. Sebuah tim dengan 5 pemain berjalan di pipa drainase sungai, gelap gulita, satu-satunya cahaya berasal dari senter. Sangat bau di sini, seorang pemain memegang hidungnya dan berkata. Mereka mengatakan jaringan listrik akan ditanam di sini, jadi mereka membutuhkan orang untuk memeriksa daerah itu untuk melihat apakah ada bahaya, kata pria lain. Tidak heran tidak ada yang mau melakukan misi ini, itu terlalu kotor, pria ini sepertinya memiliki misofobia, dia berjalan sangat hati-hati. Bahkan setelah beberapa dekade, pipa drainase ini masih lembab, lantainya sangat lengket, hampir seperti lumpur busuk. Tim pemain mengambil beberapa langkah ke depan, tiba-tiba sebuah napas yang terdengar seperti terowongan angin muncul dari jauh di dalam kegelapan. Ada yang salah. Pemain terkejut, tepat ketika mereka akan bergerak. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat, pemberitahuan menunjukkan pada antarmuka mereka. Kamu dipengaruhi oleh aura intimidasi binatang tingkat tinggi dan memasuki kondisi ketakutan. Apa ini? Ekspresi wajah mereka berubah. Ledakan. Tanah berguncang dengan kuat, bayangan hitam yang memenuhi seluruh terowongan melesat ke arah mereka dalam kecepatan yang sangat tinggi. Dengan ledakan keras, tim pemain terbang seolah-olah ditabrak kereta, mereka menabrak tembok dan mati seketika. Mereka bukan batch pemain pertama, tetapi mereka level 15 namun mereka mati hanya dengan satu pukulan, yang berarti kerusakan setidaknya 200 hingga 300. Ada lebih dari satu bayangan, serangkaian bayangan dengan ukuran yang sama mengikuti di belakang, tidak membuat berhenti dan berlari keluar dari terowongan langsung dan terkena sinar matahari. Seperti tank-tank yang geram, mereka melesat ke tanah dan menuju ke gedung yang paling mencolok, Menara Jam. Para pemain yang beristirahat di Menara Jam bertemu dengan situasi tiba-tiba, mereka semua berdiri dan mencoba menghentikan bayangan tetapi siapapun yang melakukannya akhirnya terbang menjauh dan sekarat. Tak terhentikan. Sejumlah besar bayangan menembus pemain dan menghancurkan generator listrik yang belum selesai, itu meledak dengan ledakan dan ledakan terjadi. Bayangan ini tidak berhenti dan jatuh ke Menara Jam. Tanah bergetar. Sejumlah besar debu keluar dari Menara Jam, dengan mencicit keras terdengar seperti jeritan terakhir dari orang yang sekarat yang telah kehilangan semua harapan, itu runtuh. Gerakan di sini mengejutkan seluruh kota. Raungan keras dan menakutkan juga keluar dari mulut bayangan hitam ini, mengguncang seluruh langit. 1 jam kemudian, api di area Menara Jam akhirnya padam. Ada bekas luka bakar di mana-mana, generator listrik yang belum selesai benar-benar hancur, dan Menara Jam yang runtuh telah menciptakan area reruntuhan. Tempat ini telah menjadi berantakan, menambah beban misi pembersihan. Daerah di dekatnya dipagari. Huang Yu mengambil alih adegan yang berantakan total. Untungnya, para pemain melakukan yang terbaik untuk membersihkan reruntuhan, sehingga situasinya sedikit terkendali. Ribuan pemain berkumpul jauh dan melihat pemandangan yang rusak. Bayangan hitam ini telah menginjak lantai bata dan meninggalkan jejak retakan dengan jejak kaki mereka. Jejak kakinya memiliki 3 cakar yang panjang dan tipis. Nama makhluk itu tidak diketahui. Pada saat itu, bayangan hitam itu telah menghilang dan kembali ke terowongan sungai, yang jelas merupakan sarang mereka, dan tidak ada yang berani mengacaukan monster yang tidak dikenal ini. Binatang seperti apa yang bisa membuat tingkat kerusakan ini? Monster yang kita temui beberapa hari ini adalah LV-20 sesuatu yang paling banyak. Aku pikir tidak ada monster yang kuat, jadi ini adalah tempat mereka bersembunyi. Petik 2. Aku mendengar dari orang-orang yang berpengalaman bahwa hasil pemindaian mereka semua adalah tanda tanya, dan tingkat bahayanya adalah sangat letal. Wow, itu seharusnya berarti setidaknya LV-40.
Kita lihat saja, mungkin akan ada misi untuk kita sebentar lagi. Petik 2. Huang Yu selesai mengatur pekerjaan, dan dia mengaktifkan perangkat komunikasi. Yang mulia, situasinya untuk sementara terkendali. Bagaimana kerusakannya? Han Xiao bertanya dengan tenang. Tidak baik, pembangkit listrik yang kami bangun telah hancur total, bersama dengan bahan konstruksi dan mesin teknik di dalamnya. Petik 2. Han Xiao berharap ini terjadi. Karena tempat kudus adalah jalan cerita utama, kemungkinan besar akan ada tikungan dan belokan, dan itu benar-benar datang tanpa peringatan. Dia tidak mengira Grey Metal Ruins memiliki monster yang kuat di dalamnya. Hilangnya bahan konstruksi dan mesin teknik bukanlah masalah yang paling penting, tetapi periode konstruksi sebagian besar akan melambat jika tidak ada solusi untuk binatang buas ini. Apa spesies binatang buas ini? Ini masih dalam penyelidikan, tetapi mereka bersembunyi di pipa drainase yang tidak kita ketahui, sehingga sangat berbahaya. Tunggu aku untuk pergi. 10 menit kemudian, Han Xiao tiba di tempat kejadian. Orang-orang datang kepadanya dan melaporkan situasinya. Han Xiao mendengarkan sebentar dan melambaikan tangannya untuk memberitahu mereka agar tenang, lalu berjalan ke jejak kaki dan mengamati mereka secara detail. Mampu membuka lantai bata dengan kaki mereka, yang berarti kekuatan kaki binatang-binatang ini sangat tinggi, dan mereka sangat berat. Suka tinggal di tempat yang lembab dan gelap, tinggal di kawanan, agresif. Han Xiao mengeluarkan laptopnya. Dia mencari melalui database binatang planet Aquamarine dan menemukan banyak spesies yang cocok. Setelah beberapa pemikiran, Han Xiao mengangkat mantelnya, dan sekitar 7 detektor laba-laba meluncur turun kakinya dan mendarat di lantai. Mereka perlahan merangkak ke dalam terowongan dan mulai mengamati struktur internalnya. Laptop itu menunjukkan penglihatan malam dan penglihatan inframerah detektor. Sambil menunggu, Han Xiao bertanya dengan santai, apakah ada binatang kuat lain di dekatnya? Tidak, jawab Huang Yu segera, ini adalah satu-satunya tempat. Tugas clearing di area lain semuanya telah selesai. Petik 2. Insiden mengejutkan yang terjadi di sini tidak memperlambat proyek konstruksi lainnya. Konstruksi dinding, tempat tinggal, garasi, pembangkit listrik, fasilitas pendukung kehidupan internal, pertanian rumah kaca, dan sebagainya semuanya berjalan dengan baik. Han Xiao adalah satu-satunya yang bisa melakukan ini karena dia memiliki puluhan ribu pemain untuk membantunya, tidak seperti Sanctuary itu, di mana mereka masih menjelajahi kota, berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih rendah daripada dia. Gambar terowongan diteruskan oleh detektor laba-laba. Dindingnya ditutupi lendir aneh di bagian dalam terowongan sungai. Itu lengket dan tampak menjijikkan, dan terus-menerus menetes. Satu laba-laba ditutupi lendir yang menetes. Kaki-kaki mesinnya berkedut, dan menutup sepenuhnya, seperti ditutupi damar. Saat laba-laba semakin dalam, pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan muncul. Binatang buas itu telah menggali jalan terbelah yang tak terhitung jumlahnya di ujung terowongan sungai. Di bawah kendali Han Xiao, laba-laba memasuki jalan yang berbeda, dan semakin banyak gambar dikirim kembali dari laba-laba, orang-orang menjadi semakin terkejut. Di bawah permukaan Grey Metal Ruins, ada sarang bawah tanah berukuran besar. Itu mencakup lebih dari setengah wilayah barat. Binatang buas ini telah hidup di kota yang ditinggalkan ini selama bertahun-tahun. Suci, Han Xiao merasa sedikit dingin di tulang punggungnya. Garis besar binatang buas yang tersembunyi ditunjukkan di bawah penglihatan inframerah. Han Xiao buru-buru membuka database, dan kali ini, dia akhirnya bisa mempersempit target. Nama ilmiah, Nigaro Shadow Viper Beast, juga dikenal sebagai Shadow Stalker Viper. Ini ovipar, lahir dengan 6 kaki dan 3 cakar, dan ditutupi oleh rangka luar kitin. Orang dewasa dapat tumbuh hingga 4 meter. Bentuk serangan biasa adalah melalui cakar, ekor, dan gigi, dan mampu mengeluarkan sejenis lendir korosif dari mulut dan anusnya, yang digunakan untuk menggali sarangnya. Itu suka tempat-tempat gelap, hangat, dan lembab, biasanya di bawah tanah dekat gunung berapi. Petik 2. Selain tidak memiliki bak yang melompat ke wajah orang, hal ini terlihat sangat mirip dengan Alien 1. Setelah mempelajari entry database, ia menyadari bahwa tanda-tanda vital dari Shadow Stalker Viper ini berada di sekitar LV40, yang berarti bahwa masing-masing dari mereka adalah bos mini untuk para pemain saat ini. Ada sekitar lebih dari 1000 ular penguntit bayangan di dalam sarang, jadi ini adalah bahaya besar yang tersembunyi di tempat perlindungan. Jika tidak diselesaikan, kecelakaan seperti hari ini akan terus terjadi dan memperlambat pembangunan wilayah kota barat. Han Xiao tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak normal. Terlepas dari kenyataan bahwa Shadow Stalker Viper suka lingkungan yang panas, mereka masih tertarik ke bawah tanah-tanah datar, yang seharusnya sejuk dan lembab. Itu sangat aneh. Mungkinkah itu ada reaktor yang ditinggalkan atau limbah energi tinggi di bawah tanah? Dia merenung dan memutuskan bahwa yang terbaik adalah membuat para pemain mendeteksi kekuatan radiasi di dalamnya. Jika Han Xiao menebak dengan benar, pasti ada Beast King tingkat bos liar dalam kawanan Shadow Stalker Viper, dan dia adalah satu-satunya yang bisa menangani hal itu. Sarang yang rumit adalah wilayah Shadow Stalker Viper. Han Xiao tidak ingin berurusan dengan seluruh kawanan sendiri karena ia akan menderita kerusakan luar biasa bahkan dengan penjaga mekaniknya.
Para pemain akan dapat membunuh Father Shadow Stalker normal dengan membanjiri mereka dengan angka, dan karena begitu banyak pemain yang hadir, ia mungkin juga memanfaatkannya sepenuhnya. Kalau dipikir-pikir, mayat dan telur Shadow Stalker Viper keduanya digunakan dalam pembuatan obat-obatan. Mata Han Xiao berbinar, dan sebuah rencana terbentuk di benaknya. Huang Yu secara aktif memberikan saran di samping dan berkata, aku pikir kita bisa menggunakan sejumlah besar bahan peledak di ruang kosong di bawah tanah untuk membuat pendaratan dan menghancurkan sarang Shadow Stalker Viper. Meskipun tanah wilayah kota barat juga akan tenggelam karena itu seharusnya tidak menjadi masalah karena ini adalah kota yang ditinggalkan, dan juga dapat digunakan untuk modifikasi. Petik 2. Gagasan bagus. Mata Han Xiao berbinar. Dia selalu suka memaksimalkan manfaat dengan kemampuan terbaiknya. Semua ular Stalker bayangan akan sia-sia jika dia hanya meledakkan segalanya, tetapi Wang Yu mengingatkannya bahwa Shadow Stalker Viper akan berubah sangat agresif jika mereka terganggu dan dengan melakukan itu akan memikat mereka keluar dari sarang mereka. Han Xiao kemudian bisa menanam jebakan di muka sehingga dia bisa menangani sejumlah besar kerusakan begitu mereka terpancing. Han Xiao adalah seseorang yang berorientasi pada tindakan. Dia segera mengumpulkan semua Rangers generasi 2.5 yang berpatroli di sekitar terowongan sungai sebelum memerintahkan orang-orang di Darknet untuk memindahkan baterai mini dan meletakkan perbatasan pertempuran yang mengarah ke terowongan sungai. Melempar flashbang, Han Xiao memberi misi ke Frenzied Sword. Frenzied Sword segera masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Detik dan menit berlalu. Semua orang menunggu, sepenuhnya fokus. Itu tenang. Pemain yang menonton dari jauh kadang-kadang mengobrol di antara mereka sendiri sambil menatap pemandangan. Geraman menakutkan memecahkan kedamaian, dan dengan jeritan kesakitan singkat, tanah mulai bergetar. Suara dari terowongan semakin dekat dan dekat, sesuatu keluar. Boom! Sejumlah besar ular Stalker bayangan berlari keluar dari terowongan. Mereka ditutupi karapas hitam dan memiliki taji tulang yang mengerikan. Ada 3 pasang mata merah kecil berdarah yang tersembunyi di antara kerangka luar mereka yang dipenuhi amarah dan amarah. Setidaknya 100 Shadow Stalker Viper muncul. Mereka memperhatikan bahwa sekelompok manusia berkumpul jauh secara instan dan diinjak-injak dengan geraman keras. Tutu. Detik berikutnya, mereka dihadapkan dengan badai peluru dan meriam yang membatalkan Shadow Stalker Viper ini dan menghentikan mereka dari pengisian lebih jauh. Peluru inti baja menembus dan merobek carapace citin mereka. Cairan tubuh yang tebal dan lengket memercik ke seluruh tempat saat geraman berubah menjadi ratapan. Mereka berjuang untuk berdiri tetapi dipukuli oleh hujan peluru yang menekan mereka lagi ke lantai dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tembakan yang berkedip terpantul di wajah Han Xiao. Dia menyalakan sebatang rokok dan menyaksikan lebih dari 100 Shadow Stalker Viper pecah berkeping-keping. Tidak lama kemudian, majalah itu dibersihkan, dan cangkang peluru menutupi tanah. Aroma asap menyelimuti udara, dan pemandangan itu menjadi sunyi. Mayat Shadow Stalker Viper ada di tanah, hancur berkeping-keping. Wajah banyak pemain yang menonton menjadi pucat. Mereka jijik dengan gambar bagian monster yang tersebar di seluruh lantai. Kumpulkan mayat dan simpan di tempat penyimpanan beku, perintah Han Xiao. Semua orang membersihkan medan perang dengan cepat. Han Xiao memberikan misi flashbang kepada Haotian saat ini, tetapi Shadow Stalker Viper tidak jatuh cinta lagi. Mereka membunuh Haotian dan tinggal di dalam sarang, menolak untuk keluar tidak peduli apa. Penjaga mekanis menjadi tidak berguna untuk sementara waktu karena taktik ini bekerja paling baik di daerah terbuka, mereka satu persatu akan dihancurkan menjadi limbah logam jika mereka memasuki sarang sempit. Tapi menipu musuh dulu cukup baik. Para pemain telah menonton cukup lama, jadi sudah waktunya untuk memberi mereka sesuatu untuk dilakukan. Aku butuh beberapa orang untuk membersihkan sarang ini, dalam 3 hari, teriak Han Xiao. Dia kemudian menetapkan misi dengan cepat dan memberikannya. Misi hadiah kolam, bersihkan sarangnya. Banyak hari telah berlalu sejak Han Xiao terakhir mengeluarkan misi pengumpulan hadiah, dan dia menyadari bahwa misi pemberian hadiah adalah cara termudah untuk menarik antusiasme para pemain, dan seperti yang dia harapkan, para pemain karet segera berlari ke arahnya untuk menerima misi. Kelompok hadiah mengumpulkan lebih dari 1 juta EXP dengan sangat cepat, dan itu masih terus berkembang. Syarat misi adalah untuk memburu Shadow Stalker Viper dan membawa kembali telur mereka. 2 tugas ini akan memberi mereka poin kontribusi, dan 10 tim dengan poin kontribusi tertinggi akan dihargai. Para pemain semua bersemangat dan siap. Mereka mengerumuni sarang untuk membunuh Shadow Stalker Viper, menebus perbedaan kekuatan mereka dengan angka. Han Xiao berbalik dan berkata ke 4 ban cadangannya, ambil perangkat ini dan deteksi kekuatan radiasi sarangnya. Pada saat yang sama, berhati-hatilah dengan penunggang bayangan Stalker yang kuat, itu akan menjadi Raja Bis. Beritahu aku segera jika demikian. Juga, jika ada penemuan lain, beritahu aku juga. Petik 2. Keempat orang mengangguk dan masuk ke sarang bersama. Melihat pemain yang penuh gairah, Han Xiao merenung. Shadow Stalker Viper terlalu kuat untuk para pemain saat ini, tetapi untuk mencapai posisi yang lebih tinggi dalam misi pengumpulan hadiah, mereka pasti akan memiliki lebih banyak permintaan untuk senjata yang lebih baik.
Pasti akan ada seseorang yang tertarik pada kelompok penjaga mekanik aku setelah melihat mereka. Han Xiao memiliki lebih dari cukup suku cadang untuk membangun dan menjual senjata untuk memberinya kekayaan lagi. Ini sekali lagi memamerkan filosofi bisnisnya yang inovatif. Jika pelanggan tidak memiliki permintaan, buat saja. Han Xiao tidak akan pernah membuat kesepakatan yang kalah. Harga yang dia minta sangat tinggi, dan sebagian besar pemain tidak akan mampu membeli peralatannya. Dia segera berpikir untuk meluncurkan layanan sewa untuk senjatanya untuk mendapatkan keuntungan melalui margin rendah tetapi penjualan tinggi. Namun, Han Xiao menolak ide ini segera setelah itu. Jika para pemain merusak senjata, aku akan membuat kerugian, dan bahkan mungkin ada beberapa pemain yang tidak mengembalikan peralatan aku. Sebelum memastikan bahwa senjata dapat diambil dalam kondisi sempurna, layanan sewa bukanlah ide yang baik, Han Xiao berpikir. Suara tembakan terkonsentrasi datang dari sarang di bawah wilayah kota barat, bersama dengan ledakan. Tanah bergetar ringan, mengguncang pasir dan debu di atasnya. Sementara para pemain memburu Shadow Stalker Viper, orang-orang di Darknet tidak melakukan apa-apa. Mereka mengeluarkan peta sarang bawah tanah dari gambar detektor dan membagi sarang menjadi beberapa area di tanah. Yang mulia, kebiasaan ular penguntit bayangan sama dengan semut. Sarang mereka sangat labirin dan rumit, secara kasar dapat dibagi menjadi dua area inti dan area aktivitas. Area aktivitas membuat hingga 95% dari seluruh sarang, dan kami masih mencari area inti, lapor Huang Yu. Han Xiao mengangguk. Jika tebakannya benar, Shadow Stalker Viper Beast King harus berada di area inti. The Beast King harus berada di antara level 50 hingga 60 dan memiliki panel boss. Perbedaan kekuatan ini tidak dapat diisi tidak peduli seberapa kalah jumlah pemain saat ini. Han Xiao harus melakukannya sendiri, yang dia rencanakan akan lakukan segera setelah mereka menemukan area inti. Sarangnya adalah wilayah Shadow Stalker Viper. Pada hari pertama, para pemain berpisah dan berbaris dengan sangat lambat. Sebagian besar pemain benar-benar meronta-ronta. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya para pemain baru ini menghadapi monster dengan level setinggi itu. Dengan demikian, roh dan pikiran mereka yang lemah dipukuli. Han Xiao tidak fokus pada wilayah kota barat sepanjang waktu. Ini hanya bagian dari konstruksi tempat kudus, dan sebagai tanggung jawab pengawas, ia berpatroli di kemajuan konstruksi daerah lain dan kembali untuk membangun mesin. Persyaratan peningkatan kelas adalah 5 peralatan berkualitas ungu. Dia sudah bisa membangun secara stabil Compounded Magnetic Chain Split Blades, Iron Fist, Mounted Heavy Mechanical Arm, dan Mini Maneuvering Equipment dengan kualitas biru gelap. Satu kali kinerja berlebihan adalah yang dia butuhkan untuk mencapai kualitas ungu untuk peralatan ini. Produk-produk yang gagal, yang tidak mencapai kualitas ungu, memenuhi hampir separuh dari seluruh ruangan. Hanya Han Xiao, yang memiliki banyak aset, yang mampu membayar pengeluaran seperti itu. Beberapa pemain akhirnya datang berkunjung pada malam hari. Jade Greensky membawa sekelompok anggota guild untuk berkunjung. Mereka menyatakan niat mereka ingin membeli peralatan. Sejumlah besar pemain tinggal di cagar alam saat ini. Para pemain dapat dilihat di semua tempat yang meminta untuk bergabung dan melakukan misi. Banyak mekanika membuka kios untuk memperbaiki, membangun, dan meningkatkan layanan, dan bahkan Maple Moon kadang-kadang akan membuka kios untuk menghabiskan waktu. Tempat suci itu memang memiliki perasaan sebagai kota utama. Mekanika ini dapat memperoleh cetak biru berbagai mesin tingkat rendah melalui Knowledge Fusion, masing-masing memiliki keunikan sendiri, dan senjata api adalah jenis yang paling umum. Mekanika yang membuka kios menuntut harga yang sangat rendah, sehingga banyak pemain yang tidak terlalu kaya sangat bersedia untuk membeli dari mereka. Namun, Han Xiao tidak repot-repot melakukan hal-hal seperti itu hanya buang-buang waktu baginya. Pasar yang ia tuju adalah kelas atas karena kualitas produknya jauh melebihi para pemain, dan ia memiliki banyak cetak biru yang tidak mereka miliki. Dia tak tergantikan, dia tidak memiliki pesaing. Kamu ingin membeli peralatan. Han Xiao meletakkan bagian-bagian di tangannya. Jade Greensky mengangguk dengan tergesa-gesa. Sky Territory telah menerima misi pengumpulan hadiah, dan mereka memiliki kesempatan untuk pergi ke posisi yang lebih tinggi, tetapi guild besar lainnya telah tiba di tempat perlindungan beberapa hari yang lalu, dan mereka semua adalah pesaing yang kuat. Dengan demikian, Jade Greensky ingin membeli peralatan Black Phantom untuk tetap di depan. Jade Greensky telah membeli Light Mechanical Arm ketika peluncuran publik baru saja dimulai, dan itu adalah senjata utamanya bahkan sekarang, jadi dia sangat percaya diri dengan produk-produk Han Xiao. Grid Mechanic Han memiliki jumlah 230 juta pengalaman yang luar biasa dalam antarmukanya saat ini, sehingga ia dapat menghabiskan sebagian dari pengalaman itu dan mempertaruhkan beberapa cetak biru baru, yang menjadikan inventarisnya penuh dengan berbagai jenis peralatan. Untuk menyamai level pemain yang terus meningkat, dia telah memasukkan beberapa mesin baru. Setelah beberapa pertimbangan, ia juga menambahkan Iron Fist, arm mekanik berat yang dipasang dan peralatan manuver mini ke tokonya. Dia memiliki banyak produk berkualitas biru untuk dua jenis mesin ini, yang tidak dia gunakan, jadi ini adalah kesempatan baginya untuk menyingkirkan mereka dan mendapatkan beberapa keuntungan pada saat yang sama. Namun,
Ia tidak menjual Compounded Magnetic Chain Split Blades. Ini hampir menjadi perlengkapan dewa bagi para pemain di tahap awal, jadi Han Xiao tidak ingin menjualnya kepada pemain dengan mudah. Orang-orang dari Sky Territory mengambil napas dalam-dalam ketika mereka membuka toko. Variasi produk yang sangat besar membuat jantung mereka berdetak lebih cepat, dan mata semua orang berbinar-binar. Ya Tuhan, bahkan kualitas terendah pun hijau. Bahkan ada beberapa peralatan berkualitas biru. Aku belum pernah melihat peralatan biru sebelumnya. Petik 2. Semuanya sangat menggoda. Jade Green Sky menatap lengan mekanik berat dengan kegembiraan. Benda ini lebih kuat dari lengan mekanik ringan, itu sebagian besar dapat meningkatkan kekuatannya. Dia melihat harganya, 120.000. Sangat mahal. Wajah Jade Green Sky berkedut. Meskipun guild itu kaya, 120.000 masih jumlah yang signifikan, itu harga puluhan senjata api dan banyak kotak mesiu. Setelah ragu-ragu, Jade Green Sky memutuskan untuk membelinya. Dia percaya bahwa itu bernilai lebih dari apapun yang bisa dia beli dengan uang itu. Serikat besar kaya, mereka membeli banyak peralatan yang berjumlah $300.000, dan mereka diberikan kepada Core Group One untuk misi pengumpulan hadiah. Han Xiao mendapat banyak uang dan menurunkan beberapa mesin yang tidak berguna baginya pada saat yang sama, kesepakatan yang sangat menguntungkan. Dia telah menetapkan langkah-langkah keamanan dalam mesin yang dia jual. Para pemain mekanik saat ini hanya akan dapat melewati langkah-langkah ini hanya dalam mimpi mereka, jadi tidak mungkin cetak biru bocor. Karena itu, Han Xiao sangat percaya diri ketika menjualnya. Memiliki satu-satunya kepemilikan teknologi berarti monopoli, itu adalah bisnis yang paling menguntungkan karena tidak akan ada tempat lain di mana produk-produk ini dapat dibeli. Dudu. Frenzied Sword dan 3 lainnya kembali tepat setelah Jade Green Sky pergi, membawa serta penemuan baru. Kami telah mendeteksi kekuatan radiasi yang sangat tinggi, hampir mencapai maksimum pada perangkat pengukur, kata Maple Moon dan menyerahkan perangkat kembali ke Han Xiao. Han Xiao sedikit terkejut. Dengan radiasi setinggi itu, makhluk yang tinggal di dekatnya kemungkinan besar akan mengalami mutasi. Apakah mutasi meningkatkan kekuatan seseorang atau sebaliknya tergantung pada spesies dan kebiasaan makhluk itu. Makhluk yang lebih kuat yang memiliki daya tahan lebih tinggi kemungkinan besar akan meningkatkan mutasi. Yang berarti mungkin ada varian mutasi elit dalam kawanan Shadow Stalker Viper ini, Han Xiao berpikir. Kami juga telah menemukan sumber mutasi, ini adalah hal-hal ini, kata Frenzied Sword ketika ia mengeluarkan sekantung kristal biru dan meletakkannya di atas meja. Kristal-kristal itu dipenuhi kabut dan retakan, mereka tampak sangat keruh. Kristal biru memantulkan aura seperti kabut dari cahaya. Mereka tampak luar biasa dan hampir ajaib. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Anon kristal, J kristal yang dibentuk oleh alasan yang tidak diketahui. Ini sangat radioaktif. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pengukuran pada perangkat meningkat secara nyata saat dipindahkan lebih dekat ke kristal. Han Xiao mengenakan sepasang sarung tangan. Dia mengangkat kristal seukuran jari dan melihatnya dengan hati-hati. Di mana kamu menemukan ini? Di dinding jauh di dalam sarang. Hao Tian memberikan jawaban yang sangat sederhana. Frenzied Sword menambahkan, kristal-kristal ini tertanam di dinding. Kami tidak akan menemukannya jika lendir di dalamnya tidak hilang saat pertempuran. Selanjutnya, kristal-kristal ini menjadi lebih terkonsentrasi ketika kami masuk lebih dalam ke sarang seperti halnya para monster. Kami tidak dapat masuk lebih dalam lagi, jadi kami kembali lebih awal. Petik 2. Han Xiao bisa merasakan kehangatan dari kristal itu sendiri bahkan dengan sarung tangan, yang memecahkan salah satu pertanyaannya. Kristal-kristal ini memberikan energi panas yang membuat Viper Shadow Stalker membangun sarang mereka di sini. Han Xiao melambai pada Frenzied Sword. Tanpa sedikit keraguan, Frenzied Sword berjalan menuju Han Xiao, yang tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia meraih mulut Frenzied Sword dan memasukkan kristal itu ke dalamnya. Lalu dia menutup mulutnya, tidak membiarkannya meludahkannya. Telanlah. Wajah Frenzied Sword dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi tangan Han Xiao tidak bergerak sedikitpun. Kemudian, kristal itu turun ke tenggorokannya. 3 orang yang menonton dari samping tercengang. Ada reaksi. Han Xiao menatapnya. Frenzied Sword menghela nafas seolah dia menerima takdirnya. Dia menyentuh dadanya dan melihat antar mukanya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah menelan jenis kristal kekuatan radiasi tinggi, tidak diolah. Raster deteksi, manusia. Daya tahan kurang dari 50. Tidak ada kemampuan terkait yang didapat. Kamu telah memasuki kondisi, kerusakan radiasi. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kerusakan radiasi, minus 33% kesehatan maksimum, minus 33% stamina maksimum, minus 50% di semua atribut. Durasi, 2 jam. Obat terkait dapat digunakan untuk memulihkan terlebih dahulu. Garis bawah garis bawah garis bawah. Sword Frenzied menggambarkan status itu. Pemain abadi adalah pilihan terbaik untuk menguji narkoba.
Han Xiao memberikan sejumlah besar pengalaman kepada Frenzied Sword sebagai hadiah dan berkata sambil mengangguk, bagus sekali. Frenzied Sword merasa jauh lebih baik ketika dia melihat pengalaman itu. Dia melihat sisa kristal di atas meja dan merenungkan, akankah ada lebih banyak pengalaman jika aku makan semuanya? Sebenarnya rasanya seperti permen. Han Xiao tahu apa yang dipikirkan Frenzied Sword dari ekspresi di wajahnya. Dia dengan canggung mengumpulkan semua kristal, menyangkal pikiran pedang Frenzied. Dari percobaan, penggunaan kasar kristal dapat dilihat, memurnikan kristal radiasi jenis ini akan menghasilkan energi yang terbentuk kristal, yang merupakan bentuk energi bersih. Han Xiao punya pikiran, ada banyak kristal seperti itu di dalam sarang. Dia bisa menggunakan ekstraksi dasar untuk memurnikan mereka dan mengubahnya menjadi penyimpanan energi, dan kristal energi ini bahkan dapat digunakan pada semua jenis mesin jika dia membuat perangkat transformasi energi. Itu adalah penemuan yang berharga. Energi kristal paling umum digunakan dalam peradaban sihir, itu juga akan muncul kadang-kadang dalam peradaban teknologi. Dengan cara yang lebih modis, kristal energi bersih semacam itu juga bisa disebut kristal non-elemental atau kristal ajaib. Penyihir akan menggunakan teknik sihir untuk memanen energi dari kristal ini untuk menjadi energi mereka sendiri atau untuk kekuatan sihir, jadi ada banyak kegunaan untuk itu. Tingkat konsentrasi kristal harus mengarah ke inti sarang, Han Xiao berpikir dan segera memanggil Huang Yu. Setelah menggambarkan penemuan ini, Huang Yu langsung menandai area pada peta sarang yang telah mereka gambar. Ada kemungkinan 90% bahwa ini adalah area inti. Huang Yu menunjuk ke peta dengan percaya diri. Sangat bagus, Han Xiao mengangguk. Waktunya bertindak. Di tengah malam, pemain terus bertarung di sarang karena mereka tidak perlu tidur. Misi hadiah kolam memotivasi para pemain. Meskipun tidak ada misi langsung, mereka masih menerima cukup banyak pengalaman dari membunuh ular penguntit bayangan, yang merupakan level yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Sky Territory berada di peringkat teratas. Cepat, T3 tank ketiga tarik monster itu. T1 tangki utama dan T2 tangki sekunder kembali ke sini sekarang. Petik 2. Serangan pugilis dalam jarak dekat dengan cepat. Ayo Espers, tahan lebih lama. Pergi ke samping untuk pulih jika kamu kehabisan energi. Petik 2. Mekanika jangan terlalu dekat, berdiri lebih jauh untuk memberikan kerusakan. Mereka yang membawa telur pergi dengan cepat, jangan sampai terkena dampaknya. Orang-orang dari Sky Territory mengelilingi Viper Stalker bayangan dan mengambilnya seperti bos. Jade Green Sky memerintah dan berteriak, dan mereka bersenang-senang. Kerjasama Core Team One sangat selaras. Lendir di dalam sarang akan menurunkan kecepatan para pemain, tetapi meskipun sarang lebih menyukai Shadow Stalker Vipers, sarang itu masih menjadi jaring ketika berhadapan dengan tim inti Sky Territory, yang sangat berpengalaman dalam memerangi BOSSS. Shadow Stalker Viper tidak dapat keluar dari jaring tidak peduli bagaimana ia mencoba, dan kesehatannya menurun pada tingkat yang stabil. Garis pembunuhan 1. Semuanya, hadapi kerusakan sekarang. Petik 2. Semua jenis serangan dijatuhkan pada Shadow Stalker Viper. Karapasnya mulai retak, dan lendir memercik ke seluruh tubuh. Jade Green Sky maju ke depan. Dia mengenakan lengan mekanik berat lebih tebal dari tangannya di lengan kanannya dan mengaktifkan kemampuan aktif lengan mekanik berat. Motor membuat suara keras. Semburan uap panas keluar dari pipa ventilasi, dan kepalan tangan besi langsung mengenai kepala Shadow Stalker Viper. Pada saat yang sama, Jade Green Sky berteriak keras-keras dengan penuh semangat. Iron Fist Burst. Petik 2. Tangan besi itu meninju karapas Citin. Tengkorak Viper Stalker bayangan hancur, dan kesehatannya mencapai 0. Itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah, mati. Udara di paru-parunya keluar dari mulut dan hidungnya, dan tubuhnya yang bengkak perlahan mengempis. Jade Green Sky menarik napas dalam-dalam dan melihat peringkat kerusakan, dia tiba-tiba menjadi yang pertama sekali lagi. Kerusakan lengan mekanik berat tidak akan dapat dilampaui dengan mudah oleh para pemain saat ini. Heavy Mechanical Arm juga memiliki stats armor yang sangat tinggi, bahkan bisa digunakan untuk menahan kerusakan dari monster. Beberapa kali, mereka dalam bahaya disapu bersih, dan Jade Green Sky yang telah menyelamatkan situasi. Sementara pemain lain tersapu sesekali, mereka tidak mati sekali. Dengan demikian, poin kontribusi mereka meningkat terus, dan mereka mencapai peringkat 1. Membeli senjata ini sangat berharga. Produk Black Phantom mahal, tetapi mereka bernilai setiap sen. Itu benar-benar hebat, Jade Green Sky sangat puas. Wakil kapten tim dengan bercanda mengeluh, berapa umurmu sudah menjadi kapten? Apakah kamu tidak malu ketika meneriakkan nama kemampuan? Petik 2. Aku suka melakukan itu, bukan urusanmu. Ditambah lagi, mengapa repot-repot bermain pugilis jika kamu tidak akan meneriakkan nama-nama kemampuan kamu? Jawab Jade Green Sky. Bangkai dan telur Shadow Stalker Viper sama-sama poin kontribusi. Anggota tim mulai membersihkan medan perang. Tiba-tiba, suara angin yang menusuk bergema dari jauh di dalam terowongan. Sesuatu mendekat dengan kecepatan sangat tinggi.
Sebuah bayangan melewati mereka dalam sekejap dan menciptakan embusan angin kencang yang hampir membuat semua orang di Sky Territory kehilangan keseimbangan. Itu sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa menangkapnya dengan mata mereka, tidak ada yang bisa melihat apa yang telah melewati mereka. Apa itu tadi? Itu menghilang dalam sekejap. Jade Green Sky melihat ke arah di mana bayangan itu menghilang dan berkata dengan terkejut, itu mungkin menuju bagian yang lebih dalam dari sarang. Semua orang saling bertukar kejutan. Ayo ikuti dan lihatlah. Lendir yang mengurangi kecepatan ada di mana-mana di dalam sarang. Mereka mengejar untuk sementara waktu, tetapi bayangan itu sudah lama hilang. Para pemain Sky Territory merasa sedikit terpukul. Berhenti mengejar, kita tidak bisa mengejar ketinggalan. Tunggu, apa itu? Seseorang melihat sesuatu yang abnormal. Senter bersinar, dan bau menyengat memasuki hidung mereka ketika mereka melihat bangkai Shadow Stalker Viper di seluruh terowongan dan memanjang hingga kegelapan. Itu adalah pandangan yang mengejutkan. Karapas yang berusaha keras ditembus pemain tampak serapuh kulit telur. Bangkai masih segar, yang berarti bayangan telah menyingkirkan semua binatang yang menghalangi jalannya dalam waktu singkat setelah pengejaran mereka. Kawanan binatang LV-40 tidak menghentikannya bahkan untuk sedetik pun. Semua orang secara naluriah memikirkan Han Xiao. Itu Black Phantom yang baru saja lewat, kan? Monster yang kita butuh waktu lama untuk kalahkan terbunuh olehnya dalam hitungan detik. Dia pasti pada level maksimal. Petik 2. Ketika para pemain memindai Han Xiao, informasi yang mereka dapatkan selalu semua tanda tanya kecuali tingkat bahaya extremely lethal. Orang-orang telah mencoba menebak levelnya, dan sekarang mereka memiliki sesuatu untuk dibandingkan, mereka memiliki deduksi yang lebih akurat. Black Phantom jelas salah satu yang terkuat di planet Aquamarine. Jade Green Sky tiba-tiba menjadi bahagia. Dia membuka jalan bagi kita. Kita bisa mengikuti. Petik 2. Han Xiao, yang ditutupi pakaian mekanik tempur hitamnya, berlari melalui sarang mengikuti rute dari layar taktis. Lumpur cair. Dua Shadow Stalker Viper menerkam keluar dari kegelapan, di mana mata manusia tidak bisa mencapai. Namun, radar setelan mekanik telah mendeteksi tanda-tanda vital dan energi panas sejak lama. Tanpa menghindar, Han Xiao mengaktifkan Enhanced Mode, dan otot biologis di bawah armor membengkak. Kekuatan melonjak dari tinjunya dan menabrak Shadow Stalker Vipers. Perbedaan kekuatan yang menghancurkan. Karapas hancur, percikan lendir, dan jeritan kesakitan. Cakar menghantam baju mekanik dan hanya meninggalkan serangkaian percikan api. Han Xiao melewati dua binatang tanpa jeda dan mengirimkan beberapa pukulan dalam sekejap, membunuh dua binatang ini dengan segera. Dengan atribut LV-55, kinerja Viper yang canggih, dan perbedaan level, Han Xiao dapat membunuh Shadow Stalker Viper dalam 1 detik dengan mudah. Dia tidak berhenti. Menyeka lendir di dinding, kristal radiasi menjadi lebih terkonsentrasi. Area inti seharusnya tidak jauh, monster muncul pada tingkat yang lebih tinggi, gumam Han Xiao sambil dengan santai membunuh Viper penguntit bayangan. Dia melihat peta di layar dan mengkonfirmasi bahwa dia berada di rute yang benar. Layar menunjukkan bahwa suhu di luar meningkat. Kristal mengandung panas, sehingga semakin tinggi suhunya, semakin besar kemungkinan bahwa Shadow Stalker Viper Beast King akan tinggal di dekatnya. Suhu tinggi dari kristal telah mengubah gambar inframerah dan penglihatan malam benar-benar merah. Han Xiao mengubahnya kembali ke penglihatan normal, dan segera gelap. Namun, beberapa detik kemudian, itu cerah lagi. Ini karena bakat kelas penguntit malam, Bad Habit, yang memberikan visi dalam kegelapan dan bonus ketika bertarung dalam kegelapan. Melewati sebuah gua, ruang itu tiba-tiba menjadi jauh lebih besar. Aroma tebal dan menyengat memenuhi tempat itu, dan lendir di tanah tebal dan padat. Ini adalah gua bawah tanah yang tampak seperti sarang lebah. Dindingnya tertanam dengan kristal radiasi biru gelap yang besar, dikelilingi oleh lebih dari selusin pintu masuk terowongan yang mengarah ke banyak tempat. Ini adalah pusat dari sarang. Mata merah pekat berkedip dalam gelap. Lusinan ular stalker bayangan berbaring rendah di lantai dan memamerkan gigi mereka, menunjukkan otoritas mereka atas tamu yang tidak diinginkan. Ada juga beberapa elit yang tampak lebih menakutkan di dalam kawanan. The Shadow Stalker Viper Beast King adalah yang paling mencolok dikelilingi oleh kawanan, itu 3 kali lebih besar dari yang lain. Itu memandang rendah Han Xiao dengan merendahkan sebagai lendir di mulutnya menetes ke tanah, merusak lantai dan mengeluarkan bau menyengat. Itu sangat besar, itu harus menjadi Beast King, Han Xiao berpikir. The Shadow Stalker Vipers menerkam ke arah Han Xiao tanpa rasa takut. Sepatu bot elektromagnetik memungkinkan Han Xiao mengabaikan medan berlendir dan bergerak bebas. Dia menghindari serangan itu dan mengeluarkan senapan sniper ghost dari punggungnya, menggunakannya sebagai senapan serbu. Kilatan biru muncul di moncong ketika peluru magnetik, jarum, ditembakkan dengan cepat. Dia mengubah target secara terus-menerus, melakukan itu adalah untuk terus memicu lethal shot yang tidak memicu pada target yang sama dalam 5 menit. Bakat ini lebih berguna selama pertarungan kelompok, dan cara yang tepat untuk menggunakannya adalah dengan terus mengubah target dan memaksimalkan hasil kerusakan. Daging meledak satu demi satu, peluru jarum menembus karapas dengan mudah dan membantai kawanan dengan sangat cepat.
Monster elit menyelinap di belakang Han Xiao dan menerjang ke arah Han Xiao, berpikir bahwa dia tidak akan memperhatikan. Namun, Han Xiao berbalik dan membanting kakinya di tengkorak Viper Stalker bayangan ini seperti dia memiliki mata di belakang punggungnya. Tengkoraknya diratakan. Kawanan itu menyerang Han Xiao satu demi satu dalam gelombang, tetapi Han Xiao seperti karang, dia tidak bergerak sama sekali. Kawanan menjadi semakin padat ketika mereka jatuh satu persatu di sekitar Han Xiao. Roar, The Shadow Stalker Viper Beast King menggeram. Gelombang suara bergema di dalam sarang, memanggil jenis mereka sendiri. Para pemain di area lain menyadari bahwa Shadow Stalker Viper yang bertarung melawan mereka berhenti secara bersamaan dan berlari menuju pusat sarang tanpa melihat ke belakang. Terowongan itu berdesir, dan tanah bergetar. Sejumlah besar binatang buas mendekat. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin sulit. Mata Han Xiao terfokus. Dia diaktifkan Overload Flaming Wheel dan Lethal Critical Hits pada saat yang sama dan menembaki Raja Beast yang berlama-lama di tepi medan perang. Berdengung. Suara tembakan senapan sniper Ghost adalah dengungan yang dibuat oleh sirkuit listriknya. Kilatan biru tua muncul dan menghilang detik berikutnya, menembus karapas Raja Beast dan meledak rongga kosongnya. Tembakan ini juga memicu True Damage from Lethal Shot. 2853. Jumlah kerusakan yang mencengangkan muncul. Bar kesehatan Beast King menjatuhkan sebagian besar secara instan, dan menggeram dan berguling-guling di lantai dengan kesakitan. Han Xiao melihat atribut Beast King dari antarmuka. LV-53 bos, kecekatan dan daya tahan yang sangat tinggi. Tetapi hanya 9.000 kesehatan. Han Xiao terkejut, tembakannya baru saja mengambil hampir sepertiga dari kesehatannya, jumlah kesehatan ini tidak cocok dengan status bosnya. Apakah itu salah satu tipe Beast Kings yang lebih fokus pada serangan? Tetapi tidak terlihat seperti itu dengan ukuran yang sangat besar. The Beast King berguling, tetapi tanpa diduga, itu tidak menerkam segera. Sebaliknya, ia berlari ke sudut gua dan mengambil banyak gigitan menjadi sesuatu yang kaku. Han Xiao melihat melalui celah di kawanan dan terkejut ketika dia melihatnya dengan jelas, Raja Beast sedang makan barel limbah energi tinggi yang ditandai dengan simbol radiasi. Binatang yang memakan limbah dalam jangka panjang kemungkinan besar akan menyebabkan mutasi, atau mereka akan mendapatkan kemampuan khusus. Ia menyadari bahwa kesehatan Raja Beast pulih dengan kecepatan yang luar biasa, memperoleh kembali 1000 HP dalam hitungan detik. Jelas, mengkonsumsi bahan limbah dengan cepat memulihkan kesehatannya. Kemudian terpikir oleh Han Xiao bahwa Raja Beast ini adalah tipe yang membuat orang mati. Lingkungan ini telah menempatkannya pada kerugian yang sangat buruk. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyesuaikan diri dengan kinerja puncaknya, sebelum melompat tinggi ke udara dan terbang di atas kawanan dalam busur, membanting di belakang Raja Beast dengan energi yang sangat besar. Setelah tumbukan, mereka berdua berguling. Sebelum berdiri, Han Xiao menekuk jari-jarinya, dan bilah keluar. Dia menikam mereka ke dalam karapas Raja Beast, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan sarung tangan incisor thermal listrik dan membakar melalui karapas. Tiba-tiba, angin bersiul. Punggungnya ditabrak oleh ekor Beast King, dan dia hampir terbang keluar. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa bahkan melalui setelan mekanik, dan durabilitasnya turun sedikit. Han Xiao sepenuhnya fokus. Cahaya dari tungku reaksi api-api di belakang punggungnya menjadi cerah, dan dengan kekuatan dari kedua tangan dan kakinya, dia mendorong Raja Binatang untuk mengetuk dinding. Tanah bergetar. Kerikil jatuh seperti hujan. Pria dan binatang itu merubuhkan tembok dan jatuh ke terowongan di sisi lain. The Beast King menggeram, ingin memulihkan kesehatan di sarangnya, tetapi Han Xiao meraihnya dengan erat dan menariknya keluar. Energi terbang ke blade berpisah rantai magnetik berkembang di bagian belakang tangannya. Pisau melayang di udara, menebas karapas Raja Beast dengan cepat, menunjukkan daging ungu gelapnya. Itu seperti dua binatang buas dengan ukuran yang sama saling bertabrakan, mereka menghancurkan dinding terus-menerus, dan seluruh sarang mulai bergetar seolah-olah akan runtuh. Para pemain terkejut dan segera mulai melarikan diri. Lari, kita akan dikubur hidup-hidup. Apa ini? Pembongkaran. Jade Green Sky juga mengikuti kerumunan dan berlari sebentar. Lalu tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Tunggu sebentar, karena kita bisa menghidupkan kembali. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh monster yang sudah terluka dan mendapatkan poin kontribusi. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, dinding di sisinya meledak. Han Xiao mendorong Raja Beast ke arahnya. Jade Green Sky menghalangi mereka, dan dia segera diperas. Wakil Kapten Tim 1 memegang kepalanya dan berteriak kaget. Ah, kamu mati dengan kapten yang tragis. Lendir yang menebas tidak bisa merusak pakaian mekanik. Karapas Shadow Stalker Viper retak di seluruh tubuhnya, berlumuran darah dan lendir. Ditekan di lantai oleh Han Xiao, kesehatannya terus menurun. Kawanan itu menyerang mereka satu demi satu seolah-olah mereka kehilangan akal. Han Xiao menggunakan tubuh Beast King sebagai perlindungan dan menghindari sebagian besar serangan dengan kelincahannya. Visi pada tampilan layar taktis melompati semua tempat. Orang normal akan sakit kepala dengan melihatnya hanya beberapa detik, tetapi Han Xiao benar-benar terbiasa dan tidak terpengaruh sama sekali.
Setiap pukulan, setiap tendangan, dikirim dengan kekuatan luar biasa sehingga medan di sekitarnya tampak seperti dihancurkan oleh tornado. Dengan keterampilan tempur dasarnya yang semua berada di level maksimal dan peningkatan kinerja dari Viper, kemampuan bertarung jarak dekat Han Xiao jauh di atas rata-rata, kesehatan Beast King segera tiba di garis pembantaian, karena tidak dapat memakan bahan limbah dan diperbaiki. Energi Han Xiao terbang ke Blades berpisah rantai magnetik dan membentuk kerucut runcing berputar kecepatan tinggi di sekitar lengannya seperti bor, menusuk langsung ke kepala Beast King. Mengabaikan ratapan, Han Xiao meraih lukanya untuk tidak dijatuhkan oleh Beast King yang sedang berjuang. Ia kemudian menyalakan Sun Hom dan menyemprotkan ke otak berdarah Beast King. Aroma daging terbakar menyebar di udara. Tubuh Raja Beast tiba-tiba menjadi kaku, seperti ikan keluar dari air, memberikan perjuangan terakhir sebelum mati. Garis bawah, garis bawah, garis bawah, garis bawah. Kamu telah membunuh Shadow Stalker Viper Beast King LV53. Kamu telah menerima 132.000 pengalaman. Garis bawah, garis bawah, garis bawah, garis bawah. Segera setelah Beast King meninggal, para Shadow Stalker Viper di sekitarnya menggeram kesakitan dan menerjang ke arah Han Xiao dengan takut, ingin menghancurkan musuh yang lebih sulit daripada besi ini, langsung merendam Han Xiao. Tetapi saat berikutnya, kekuatan mengusir yang kuat mendorong semua Viper Stalker bayangan dengan kecepatan bahkan lebih cepat daripada ketika mereka menyerang. Mereka menabrak dinding sarang ketika Field Repulsive Machine pada lengan Viper mengeluarkan suara mendengung. Ledakan. Gaya tolak ini menyebabkan reaksi berantai, dan sarang mulai hancur berkeping-keping. Tanah bergetar begitu cepat sehingga seperti gempa bumi. Han Xiao tidak ingin dikubur hidup-hidup, jadi dia memusatkan semua kekuatan di kakinya dan melompat. Lantai terbuka karena kekuatan lompatannya, dan dia terbang di udara. Dia kemudian menyalakan mini maneuvering equipment untuk memberinya peningkatan kecepatan lebih lanjut. Dengan kekuatan gabungan dari lompatan dan peralatan manuver mini, ia meroket dan menembus lumpur di atas kepalanya. Detik berikutnya, tanah meledak, dan sosok hitam melesat keluar dari tanah. Visi menjadi terhambat, dan langit malam mulai terlihat. Wilayah kota barat runtuh. Retakan terbuka dari tanah yang hangus, dan debu memercik dari dalam. Beberapa pemain dimakamkan dan mati, beberapa pemain melarikan diri dan menyaksikan adegan itu, tertegun. Seluruh kota runtuh karena pertarungan. Kekuatan penghancur yang kuat. Petik 2. Bukankah itu Black Phantom? Apa dia melakukannya? Dia harus menjadi bos level maksimal dengan kekuatan seperti itu. Semua ular stalker bayangan dikubur hidup-hidup. Apakah itu berarti misi kami selesai? Namun tidak ada pemberitahuan. Petik 2. Para pemain terkejut dan bingung. Mereka memandang Han Xiao di samping yang mengenakan pakaian mekanik dengan api di mata mereka. Mereka telah melihat video dari pakaian mekanik beraksi di forum, dan sekarang mereka akhirnya menyaksikannya sendiri. Itu bahkan lebih mengesankan daripada di video. Jade Green Sky berlari setelah dia hidup kembali dan dikejutkan oleh adegan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia buru-buru bertanya tentang situasinya, lalu merenung dan berkata, misi belum selesai. Ada peluang untuk memanfaatkan situasi ini. Petik 2. Pada saat yang sama, tanda-tanda kehidupan muncul di dalam reruntuhan, ular penguntit bayangan yang masih hidup merangkak dengan perjuangan. Hanya sebagian kecil dari sarangnya yang runtuh, tetapi semua terowongan terhalang, sehingga semua binatang buas tidak punya tempat untuk melarikan diri. Melihat ini, para pemain berlari terburu-buru untuk mendapatkan pukulan terakhir. Han Xiao hanya bertanggung jawab untuk berurusan dengan Beast King, monster kecil lainnya harus ditangani oleh para pemain. Suara retakan keluar dari lehernya saat dia memelintirnya untuk menghilangkan sarafnya yang tegang. Huang Yu membawa beberapa orang dan menunggu di samping. Ketika orang-orang Inhuman selesai membersihkan, kalian menggali reruntuhan. Bawa kristal radiasi dan bangkai ke dalam gudang, khususnya Beast King, itu bahan langka. Meskipun aku mematahkan cukup banyak bagiannya, itu masih harus bermanfaat, kata Han Xiao santai. Huang Yu melihat tanah yang tenggelam, menelan ludah, dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Setengah jam belum berlalu sejak Black Phantom datang, dan dia sudah menyelesaikan masalahnya. Meskipun wilayah kota barat hampir hancur, efisiensi menakjubkan ini membuat Huang Yu sangat kagum. Setelah kembali ke kamarnya, Han Xiao melepas Viper dan memperbaiki kerusakannya. Sekitar tengah malam, Huang Yu akhirnya datang dengan informasi bahwa pembersihan reruntuhan telah selesai. Kami telah menyimpan 846 Shadow Stalker Viper bangkai. 27 dari mereka bermutasi, dan satu adalah Raja Beast. Lebih dari 300 telur yang tidak rusak semuanya disimpan di gudang beku. Juga, kami telah mengumpulkan sekitar 2 ton kristal radiasi, 300 pon yang dikumpulkan di dekat pusat sarang tampaknya memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong, Konifuri telah menemukan sumber kristal. Shadow Stalker Viper ini telah mengkonsumsi limbah energi tinggi sebagai sumber makanan mereka. Lendir yang dikeluarkan dalam tubuh mereka telah melalui reaksi khusus, yang menyebabkan mereka mengeras dan dengan demikian menjadi kristal. Petik 2. Han Xiao tertegun sejenak. Jadi, kristal radiasi ini sebenarnya adalah kotoran Shadow Stalker Viper.
Kamu bisa mengatakan itu. Han Xiao menggaruk kepalanya dan memikirkan Frenzied Sword. Sudahlah, kebenarannya terlalu kejam bagi aku untuk memberitahunya. Aku tidak berpikir dia bisa menerimanya. Saat sarang akhirnya selesai dibersihkan, para pemain merasa lega, mereka melihat antarmuka mereka dengan antisipasi. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bersihkan sarang telah selesai. Pengalaman hadiah saat ini, 1, 340,000. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Peringkat kerusakan. Pertama, Jade Green Sky Team. Kedua, Red Cup Team. Ketiga, tidak tidur selama siang hari Team. Garis bawah garis bawah garis bawah. Para pemain di papan peringkat senang. Meskipun itu disayangkan bagi mereka yang tidak berhasil, mereka tidak membuat kerugian juga karena pengalaman membunuh Shadow Stalker Viper lebih dari cukup untuk menutupi pengalaman yang dihabiskan untuk mengambil bagian. Kami yang pertama, Jade Green Sky dan orang-orang di Sky Territory Core Team One dipenuhi dengan sukacita. Para pemain di samping mereka memandang dengan iri, memfokuskan mata mereka pada Heavy Mechanical Arm milik Jade Green Sky. Sky Territory benar-benar stabil. Peralatan apa yang pemimpin guild mereka kenakan? Terlihat sangat kuat. Petik 2. Aku punya teman di tim mereka. Dia mengatakan bahwa peralatan adalah senjata tingkat dewa untuk pugilis. Ia bisa menampung dan merusak, tetapi sangat mahal, dan hanya Black Phantom yang menjualnya. Petik 2. Melihat efek lengan mekanik berat, banyak pemain mulai menginginkannya. Keinginan akan menciptakan permintaan, dan permintaan berarti pelanggan potensial. Keruntuhan membutuhkan rekonstruksi. Kepala area kota barat memberikan lebih banyak misi, dan para pemain beristirahat sebentar sebelum mulai membantu sekali lagi. Keesokan harinya, Han Xiao bangun dengan suara berisik yang mengelilinginya di segala penjuru, dan dia menggosok pelipisnya tanpa daya. Memang jauh lebih cepat untuk mendapatkan pemain membantu membangun kota, tetapi ada satu cacat kecil dari itu, para pemain tidak tidur atau istirahat dan bekerja sepanjang hari, polusi suara tanpa henti ini hampir membuatnya kelelahan mental. Namun, markas rahasia itu memiliki langkah-langkah pengurangan kebisingan yang sangat baik, dan itu berada di daerah pedesaan di mana tidak ada yang melakukan konstruksi. Han Xiao pergi ke sana diam-diam beberapa kali dan membawa beberapa persediaan untuk penyimpanan. Dia juga meningkatkan langkah-langkah keamanan. Di permukaan, Han Xiao tidak bekerja di pangkalan. Han Xiao datang ke bengkel Ryu lalu berjalan ke kamar VIP-nya, yang telah dia masukkan berkali-kali. Di dalamnya ada banyak kotak yang tertata rapi memancarkan aura yang indah, tapi aneh. Namun, mengetahui bahwa ini adalah kotoran monster, Han Xiao tidak bisa menghargai kecantikan mereka, tidak peduli betapa indahnya mereka. Dia memastikan sarung tangannya terpasang erat. Radiasi kristal dapat diubah menjadi blok energi setelah pemurnian, energi murni non-elemen. Meskipun dikatakan ini adalah konsentrasi tinggi, ini harus dari tingkat rendah dalam standar alam semesta. Tingkat konversi kira-kira 100:1, jadi 2 ton itu mungkin harus dapat menghasilkan 45 pon blok energi. Ini dapat digunakan sebagai penyimpanan energi darurat, ini adalah pendapatan yang mengejutkan namun disambut baik. Ada banyak jenis energi, magnetik, listrik, nuklir, cahaya, planet, antimateri, gelap, psionik, dan banyak lagi lainnya. Jika ini adalah blok energi psionik, mereka akan sama berharganya dengan seluruh planet Aquamarine. Namun, hanya peradaban yang sangat maju yang dapat memperoleh, mengkonversi, dan memanfaatkan energi psionik. Peradaban kelas rendah tidak akan dapat menggunakannya bahkan jika mereka dapat memperoleh blok psionik. Peradaban-peradaban yang telah menemukan energi psionik terlalu dini telah menghancurkan diri mereka sendiri. Untuk penelitian dan percobaan pada energi psionik tanpa teknologi yang dibutuhkan adalah bunuh diri. Dengan demikian, seluruh planet mereka menguap. Ada juga 300 pon kristal biru tua dengan konsentrasi lebih tinggi. Han Xiao menduga bahwa itu adalah kotoran Raja Bis. The Beast King memiliki jumlah limbah energi paling tinggi, sehingga menghasilkan kristal dengan konsentrasi tertinggi dibandingkan yang lain. Ini hampir tidak dapat dianggap sebagai konsentrasi tingkat menengah. Tingkat pemurnian akan jauh lebih tinggi, dan mereka harus mampu menghasilkan 10 pon blok energi dengan onai yang lebih tinggi. 300 pound. Orang ini benar-benar dapat mengambil seasteris tes. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Ekstraksi dasar, Han Xiao berada pada level maksimal. Pengetahuan dari Brun Energi dapat dimasukkan ke dalam perangkat ekstraksi blok energi, yang merupakan perangkat yang agak tepat. Han Xiao merenung sejenak dan mengingat kombinasi pengetahuan. Dia punya banyak poin pengalaman, jadi dia berhasil mempertaruhkan cetak biru setelah beberapa infus dan mulai membangun perangkat. Itu selesai setelah 2 jam. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Perangkat ekstraksi blok energi dasar, mengekstraksi blok energi dari mineral atau kristal yang mengandung radiasi atau energi. Tingkat konversi biasa, kecepatan konversi yang agak lambat. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Benda ini sangat steampung. Port input dalam bentuk corong dan dapat secara otomatis mengambil bahan asli.
Perangkat ekstraksi blok energi adalah yang paling umum di peradaban kristal tempat sihir dan teknologi hadir, dan blok energi adalah sumber energi utama. Markas besar Jepang, planet Loni, adalah salah satu peradaban seperti itu. Itu adalah jenis peradaban yang unik, tetapi segala sesuatu mungkin terjadi di alam semesta yang luas ini. Han Xiao mengatur kristal dengan baik dan mengaktifkan drop otomatis. Proses ekstraksi sepenuhnya otomatis. Perlu sekitar setengah hari untuk mengekstraksi semuanya. Aku akan menunggu saja. Han Xiao menepuk tangannya. Yang tersisa hanyalah bangkai dan telur di gudang beku. Ini bisa digunakan untuk membuat obat, tetapi dia bukan seorang apoteker. Lembaga penelitian Louis berada di benua barat, terlalu jauh, dan biaya transportasi akan terlalu tinggi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan selama transportasi akan menyebabkan bahan hilang kesegarannya. Han Xiao merenung sejenak dan memutuskan untuk menyewa seorang apoteker. Tiba-tiba, ia memiliki kilasan wawasan, dan sebuah nama yang terkubur dalam ingatannya muncul di benaknya. Sebuah pertemuan rahasia diadakan di markas Divisi 13, dan banyak anggota penting dari Departemen Intelijen Militer Hesla hadir. Gu Hui telah menyambut mereka sendiri. Ekspedisi semakin dekat, sehingga 6 negara sering menghubungi satu sama lain untuk membahas dan menyesuaikan beberapa detail akhir. Di ruang rapat, kedua belah pihak dengan tenang mendiskusikan ekspedisi. Berdengung. Seluruh tempat menjadi sunyi ketika terdengar getaran telepon. Semua orang memandang dengan ketidakpuasan di mata mereka. Ini adalah kesempatan yang sangat serius. Siapa yang tidak sopan? Melihat suara itu berasal dari Wakil Direktur Jenderal Divisi 13, Gu Hui, ekspresi mereka menjadi rumit. Ekspresi wajah orang-orang Hesla tampak seperti yang mereka katakan, apakah ini pemimpinmu? Sangat tidak profesional. Gu Hui mengerutkan kening. Dia punya banyak telepon, dan sebagian besar dimatikan selama rapat kecuali yang untuk urusan darurat. Hanya panggilan yang sangat penting yang masuk ke ponsel ini. Namun, begitu dia mengeluarkan telepon dan melihat nomornya, murid-muridnya mengerut. Jeda rapat. Aku harus menerima telepon ini. Petik 2. Tanpa memperhatikan reaksi yang lain, Gu Hui pergi dengan ponselnya dengan tergesa-gesa setelah menyelesaikan kalimatnya. Orang-orang Hesla terkejut. Panggilan siapa yang dapat membuat Wakil Direktur Jenderal Divisi 13 meninggalkan pertemuan penting di depan semua orang? Siapa yang begitu penting? Apakah itu atasan di peringkat tertinggi? Lalu mengapa mereka tidak memanggil saluran internal? Datang ke ruangan yang sunyi dan terpencil di sebelah, Gu Hui mengangkat telepon dan berkata dengan nada serius, "Kenapa kamu menelepon?" Terkejut, suara mengejek Han Xiao keluar dari telepon. Han Xiao menggunakan nomor dan identitas 0 untuk memanggil Gu Hui. Sejak kecerdasan yang dia berikan terakhir kali, dia telah menjadi target fokus yang sangat penting dari Star Dragon. Sejak pertempuran di Dark Crow Valley, Han Xiao telah menghilang tanpa jejak. Bahkan organisasi intelijen Star Dragon tidak dapat menemukannya. Dalam menghadapi kesempatan komunikasi yang begitu berharga, Gu Hui tidak bisa melepaskannya bagaimanapun juga, bahkan jika itu berarti dia harus meninggalkan pertemuan penting. Apa yang kamu inginkan kali ini? Melalui kontak yang berharga dengan Han Xiao, Gu Hui memiliki gagasan kasar tentang kepribadiannya. Han Xiao berorientasi pada tujuan dan tidak akan meminta apa-apa. Dengan demikian, dia langsung ke intinya. Aku ingin seseorang. Siapa? Dia dipanggil. Tunggu, biarkan aku memeriksa daftar orang yang dicari. Kodenya adalah Emerald Grace, dia seorang apoteker. Petik 2. Gu Hui tertegun sejenak. Dia mengatakan kepada sekretarisnya untuk memeriksa orang ini, dan segera, hasilnya kembali. Emerald Grace, kemampuan manusia supernya mengendalikan tanaman, dan dia adalah apoteker terkemuka. Suatu kali, dia telah menyebarkan penyakit mematikan yang menular dengan obat yang tidak dicoba dan menyebabkan banyak kematian, yang menyebabkan status buronnya. Dia telah ditangkap beberapa tahun yang lalu dan saat ini dipenjara di Bell of Death Island. Bell of Death Island adalah penjara Six Nations untuk para penjahat yang sangat berbahaya. Itu adalah pulau terpencil di laut dengan koordinat misterius dan keamanan yang ketat. Untuk apa kamu menginginkannya? Tanya Gu Hui. Sesuatu. Han Xiao memberikan jawaban yang tidak jelas. Gu Hui merenung dan berkata, bahkan aku tidak bisa menyelamatkan orang dari Bell of Death Island dengan santai. Itu melanggar aturan. Petik 2. Ini adalah penolakan bundaran. Han Xiao tertawa. Dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, aku mendengar ekspedisi akan segera dimulai. Tes-tes, 6 bangsa datang bersama untuk bertempur, menyerang tanah Andrea dari lebih dari selusin arah, dengan pesawat, kapal induk, dan segala macam. Katakan padaku, akankah organisasi Germinal menerima nasib mereka tanpa perlawanan? Petik 2. Tangan Gu Hui menegang di telepon. Kecerdasan apa yang kamu miliki? Banyak. Lokasi pangkalan, kekuatan militer, tata letak rudal, dan berbagai rencana tidak manusiawi dari organisasi Germinal, kata Han Xiao dengan nada yang sangat menggoda. Gu Hui marah, tetapi dia harus jatuh pada perangkap. Emerald Grace adalah milikmu. Selesai. Han Xiao setuju tanpa ragu-ragu.
Dia sudah berencana memberikan setiap intelijen yang dia miliki di organisasi Germinal sebelum perang untuk memberikan lebih banyak keuntungan kepada 6 negara, dan sekarang, dia bahkan bisa menggunakannya untuk ditukar dengan orang yang sangat penting. Dalam versi 2.0 dari kehidupan sebelumnya, Emerald Grace telah menjadi karakter yang sangat penting di planet Aquamarine. Sebagai apoteker terkemuka, ia meneliti virus mutasi, menciptakan obat yang menekan virus secara efektif, dan membuat dampak yang sangat kuat. Dalam kehidupan sebelumnya, Belle of Death Island telah menjadi tempat yang misterius. Tidak ada pemain yang dapat menemukan koordinatnya, tetapi mereka memiliki informasi mengenai hal itu dalam versi 2.0. Virus mutasi telah menyebar ke Belle of Death Island, menyebabkan perubahan yang sangat berbahaya, tetapi para penjahat dipenjara oleh 6 negara di Belle of Death Island menyelesaikan bencana. Mereka telah berjuang keluar dari pulau dan melarikan diri. Emerald Grace juga lolos selama ini. Seperti kata pepatah, selalu ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Para tahanan berdatangan ke dunia luar dan menjadi karakter baru versi 2.0 seperti naga terbang di atas sungai, menyebabkan badai di dunia di atas bencana. Kecerdasan akan dikirimkan kepadamu. Aku akan memutuskan lokasi untuk mengambil Emerald Grace, kata Han Xiao kemudian menutup telepon. Ekspresi Gu Hui berubah beberapa kali, hanya Han Xiao yang berani menutup telepon dengan santai, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang tahanan dengan imbalan intelijen kunci, kesepakatan ini merupakan kemenangan yang pasti. Selanjutnya, Gu Hui menyadari manfaat lain. Dia sudah lama hilang. Pertemuan ini adalah kesempatan untuk menindaklanjuti keberadaannya. Petik 2. Han Xiao masih memiliki posisi dalam file agen lapangan. Apakah dia pergi kemana, melakukan apa, atau jika dia bergabung dengan organisasi manapun selama kepergiannya, ini semua tidak diketahui Star Dragon terlepas dari minat mereka. Itu adalah kesempatan yang tepat untuk menyelidiki. Di bengkel di Sanctuary Tree, Han Xiao menunggu 30 detik setelah menutup telepon, baru kemudian ia mengirim set intelijen pertama ke divisi 13 dan memegang sisanya untuk sementara. Dia tahu betul bahwa dia tidak harus memberikan semua kecerdasan sekaligus. Jika aku bisa mendapatkan Emerald Grace kali ini, tidak hanya dia bisa membantu untuk meneliti obat-obatan, aku bahkan dapat membuat Sanctuary Tree menjadi tempat pertama yang menekan virus mutasi dalam versi 2.0. Tempat kudus memiliki nama aku di dalamnya. Semakin aman, semakin berpengaruh aku. Namun, Star Dragon akan tahu mereka menukar Emerald Grace dengan aku. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan investigasi ini, dan jika mereka mengetahui bahwa Emerald Grace bekerja di sini, mereka mungkin menduga aku Black Phantom, dan identitas aku akan terungkap. Saat mengevaluasi risiko dan manfaat, Han Xiao tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia telah menyembunyikan identitasnya di awal karena dia terlalu lemah, tapi sekarang, dengan Darknet mendukungnya dan kekuatannya berada di puncak planet ini, tidak perlu bersembunyi dari musuh lagi. Pada saat yang sama, organisasi kriminal menghadapi kehancurannya dan bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Menyembunyikan identitasnya tidak penting lagi. Dia tiba-tiba merasa senang. Tanpa dia sadari, musuh bebuyutannya tidak raksasa lagi di matanya. Dia telah tumbuh untuk dapat menghadapi organisasi terkuat di planet ini. Dari perspektif lain, mengekspos identitasnya dapat menggabungkan pengaruh Zero dan Black Phantom dan menyebabkan reaksi kimia, dan dia 80% yakin bahwa dia akan mendapatkan poin legendaris. Kesan pemain terhadapnya juga akan meningkat ke level lain. Dengan hal-hal yang telah dia lakukan, para pemain bahkan mungkin salah mengira dia menjadi karakter utama planet Aquamarine, bukan Bennett. Aku harus mengambil segala sesuatu dengan mantap. Aku akan memikirkan identitas aku setelah perang dimulai. Meskipun Han Xiao melihat beberapa manfaat, dia masih memutuskan untuk bertindak atas apa yang akan terjadi. Perangkat ekstraksi blok energi masih beroperasi, jadi Han Xiao mengunci pintu dan pergi, mengamati kemajuan pembangunan berbagai daerah dengan tangannya di belakang punggung. Ketika dia melewati area konstruksi dinding, dia tiba-tiba mendengar keributan. Dia berhenti di tempat lalu berjalan. Tim teknik mengepung derek besar tanpa daya. Melihat bahwa Han Xiao mendekat, mereka menyapa dengan hormat. Apa yang terjadi? Tanya Han Xiao. Kren rusak dan tidak bisa dinyalakan. Kami tidak dapat menemukan penyebabnya, kata seseorang tanpa daya. Han Xiao mendengar ini dan berpikir, bukankah aku memperbaiki kendaraan yang aku mulai? Dia menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan gembira, bawa peralatan. Tim teknik hanya ingat sekarang bahwa bos mereka adalah seorang mekanik. Mereka buru-buru membawa bagian-bagian dan alat-alat. Han Xiao memanjat derek untuk memeriksa kerusakan, dan dia menemukannya tidak lama kemudian. Dia mengambil alat dan mulai memperbaiki. Tangannya bergerak sangat cepat sehingga mereka bahkan menciptakan bayangan di belakangnya. Para pemain di samping melakukan pekerjaan konstruksi terkejut ketika melihat ini. Kecepatan tangan ini cocok dengan kekuatan menjadi lajang setidaknya selama 50 tahun. Ternyata orang lajang memiliki keunggulan di kelas mekanik, teriak seorang pemain. Aku orang yang akan menjadi Raja Mekanik 1. Petik 2. Sedih tapi benar. Saat dia diperbaiki, mekanik agung Han berada di zona itu, jadi dia juga memberikan beberapa peningkatan.
Dia mengencangkan sekrup terakhir. Selesai. Han Xiao bertepuk tangan dan menyuruh tim teknik untuk menyalakannya. Derek yang disempurnakan seperti pada steroid dan bergerak begitu cepat sehingga rekayasa bahkan tidak bisa mengejar kecepatannya. Mereka menghindar dengan tergesa-gesa dan melompat-lompat. Pada saat ini, para pemain pengelasan tulangan di dinding tiba-tiba melihat ke hutan belantara dan berteriak, ada beberapa orang di sini. Han Xiao dengan cepat memanjat perancah dinding ke tempat yang lebih tinggi dan melihat keluar. Sekelompok orang yang mengenakan pakaian compang camping muncul di hutan belantara, berjalan perlahan menuju tempat kudus. Para pengembara telah tiba. Beberapa hari yang lalu, para penjaga yang dikirim oleh Han Xiao bersentuhan dengan para pengembara di koloni yang jauhnya beberapa mil. Mereka menjelaskan tujuan tempat kudus dan mengundang para pengembara untuk tinggal atau bekerja. Menggunakan makanan dan senyuman, beberapa pengembara yang tidak memiliki kehidupan yang menyenangkan setuju untuk pindah. Dari jauh, ratusan pengembara sudah bisa melihat dinding tinggi yang masih dibangun dengan tulisan Black Phantom Sanctuary Tree yang tertulis di atasnya dengan cat merah. Mereka mendapati situasinya sulit dipercaya. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka baru saja tiba di Grey Metal Ruins beberapa hari yang lalu? Ini tidak terlihat seperti konstruksi baru saja dimulai. Seorang pria parubaya berkata dengan ragu-ragu. Yang lain bertanya-tanya hal yang sama. Mereka awalnya berpikir bahwa tempat kudus itu baru saja dibangun, dan kondisinya akan sangat keras. Dalam imajinasi mereka, itu bahkan tidak akan sama bagusnya dengan rumah-rumah kecil yang buruk di koloni mereka. Mereka semua siap menghadapi kesulitan, tetapi kenyataan memberi mereka kejutan besar. Apakah mereka menghabiskan seluruh waktu membangun tembok? Beberapa orang masih ragu. Ketika mereka memasuki tempat suci yang mengikuti jalan utama, keraguan ini diselesaikan dalam waktu singkat. Terlalu banyak yang bisa mereka terima. Melihat dinding yang tinggi, bangunan yang rapi, dan jalan beraspal, semuanya tidak percaya bahwa ini adalah kemajuan konstruksi hanya dalam 10 hari. Butuh berhari-hari bagi mereka untuk bahkan membangun rumah kayu yang jelek. Para penjaga membawa para pengembara yang pusing ke tempat tinggal mereka, yang bukan merupakan kemah atau rumah kayu melainkan bunker baru. Ada banyak kamar, dan listrik dan air tersedia. Ada bahan di dapur, dan mereka bisa memasak sendiri. Mereka benar-benar kewalahan oleh kejutan yang sangat menyenangkan ini. Bagaimana ini disebut tempat perlindungan? Mungkin juga menyebutnya rumah peristirahatan. Yang mulia, kami telah membawa kembali 427 pengembara. Ada 15 koloni puluhan mil jauhnya dengan total sekitar 3.500 orang. Tim lain masih di tengah-tengah diskusi mereka, dan saat ini ada sekitar 300 yang menolak kami dengan jelas. Petik 2. Hanya sedikit lebih dari 400. Itu tidak banyak. Tujuan dari tempat perlindungan ini adalah untuk melindungi manusia, dengan tujuan terbesar untuk mengembara. Ini akan menjadi lelucon jika tidak ada yang tinggal di dalamnya setelah pembangunannya selesai. Ada beberapa pengembara di Karas, dan pengembara dari jauh mungkin tidak mau melakukan perjalanan sejauh itu. Untuk membuat orang pindah dan tinggal, Han Xiao merasa seperti itu diperlukan kontrol makro Bennett, yang mampu memindahkan sebagian besar pengembara yang bersedia tinggal di tempat perlindungan dari daerah lain. Namun, itu harus menjadi pengaturan setelah rencana jatuh tempo, sekarang hanya tahap awal pembangunan. Han Xiao melambaikan tangannya dan memberhentikan Liu Zhao. Dia kemudian berjalan kembali ke bengkel dan merenungkan situasinya. Salah satu syarat dari misi alur cerita utamanya, Sanctuary Tree, adalah mencapai 40.000 penduduk, tidak termasuk pemain. Ini adalah salah satu persyaratan yang memiliki hadiah terkaya, dan memiliki manfaat yang sangat jelas untuk meningkatkan penilaian keseluruhan misi. Berjalan di jalan-jalan dan melihat pemandangan para pemain yang hidup, Han Xiao tahu bahwa untuk mencapai rencana, Player Mind City, akan ada NPC yang bertahan, karakter-karakter penting akan menjadi yang terbaik. Ini semua adalah sumber daya misi, dan hanya pada saat itulah para pemain tertarik untuk berkumpul di sana. Jumlah penduduk juga merupakan persyaratan dari tempat kudus, yang bertautan dengan rencananya. Ini adalah tugas jangka panjang, Han Xiao berpikir. Ada pemain yang datang untuk berbicara dengannya sesekali, ingin membeli peralatan. Han Xiao tidak menolak dan menyingkirkan peralatan yang tidak berguna di penyimpanannya sambil mendapatkan uang pada saat yang sama. Kembali di bengkel, perangkat ekstraksi masih beroperasi, dan Han Xiao dalam suasana hati yang sangat baik. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia mengeluarkan bagian-bagiannya dan mulai membangun Compounded Magnetic Chain Split Blades. Dia berusaha mencari kualitas ungu, dan kali ini, dia merasa lebih cakap daripada sebelumnya. Mungkin berhasil kali ini. Suara perangkat ekstraksi bergema di bengkel, tetapi Han Xiao tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, tenggelam dalam bangunan. Ketika perangkat ekstraksi berhenti, ia juga selesai pada saat yang sama. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah membangun Blades Split rantai magnetik terpadu ungu. Persyaratan kemajuan kelas, membangun 5 peralatan ungu di atas LV60. Kemajuan, 1/5. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah.
Han Xiao menghela napas, merasa jauh lebih lega. Pertama kali selalu yang paling sulit, sama seperti pengampunan. Setelah pertama kali, akan selalu ada yang kedua dan ketiga, dan cepat atau lambat, orang akan terbiasa dengannya. Aku harus bisa memajukan kelas aku di bulan ini, Han Xiao memperkirakan. Tanpa melihat antarmuka, Han Xiao sudah sangat akrab dengan atribut peralatan ungu. Mulai dari warna biru, kualitas secara bertahap akan membuat perbedaan yang lebih besar dalam atribut peralatan. Atribut dasar dari peralatan ungu akan 20% hingga 30% lebih tinggi dari peralatan biru. Kerusakan dari bilah split rantai magnetik berwarna ungu jauh lebih tinggi daripada yang biru, dan perbedaan atribut akan lebih besar jika memiliki kualitas yang lebih baik. Setelah mengganti peralatan ungu dengan yang biru yang dia miliki, Han Xiao pergi untuk melihat hasil dari perangkat ekstraksi. 2 ton kristal menjadi tumpukan kecil kristal belah ketupat berbentuk biru muda, masing-masing kristal berukuran sekitar setengah telapak tangan. Biji asli telah diisi dengan retakan dan garis-garis yang berantakan, tetapi produk setelah ekstraksi jelas dan transparan. Cahaya melewati kristal tanpa terhalang dan dibiaskan di dalam, seperti ada matahari mini di kristal. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kristal energi kelas rendah, mengandung energi murni non-elemen yang dapat dikonversi dan diekstraksi. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Kristal energi paling umum digunakan dalam peradaban sihir dan peradaban kristal. Itu juga sumber makanan bagi beberapa makhluk. Han Xiao mengangguk. Dia belum memikirkan cara lain untuk menggunakan kristal energi selain menggunakannya sebagai sumber energi. Kelas mage memiliki lebih banyak cara untuk menggunakan kristal energi. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Ada telur Shadow Stalker Viper di gudang yang bisa dibudidayakan. Memberi mereka makan bahan buangan secara manual harus menciptakan cara lain untuk membuat blok energi, Han Xiao berpikir. Mengolah telur binatang buas membutuhkan profesional, dan Emerald Grass tepat untuk tugas itu. Bintang memenuhi langit. Di perbatasan Star Dragon, sebuah helikopter hitam besar mendarat perlahan, rotornya meniup rumput ke segala arah. Beberapa prajurit pasukan khusus Star Dragon menyeret seseorang dengan tangan ke bawah dari helikopter dengan ekspresi serius di wajah mereka. Orang ini mengenakan penutup mata logam dan perban. Dia memiliki rambut yang kering dan berantakan yang sudah lama sekali tidak diurus, dan bibirnya pucat dan pecah-pecah. Setengah bagian bawah wajah menunjukkan itu perempuan. Tuan, dia ada di sini. Prajurit unit khusus memberi hormat kepada petugas yang sedang menunggu di samping. Konfirmasikan status tubuhnya, pastikan dia tidak bangun, kata Feng Jun. Dia bertanggung jawab atas pertukaran ini. Wanita ini adalah Emerald Grass, seorang kriminal berantai yang telah mereka tebus dari Bell of Death Island semalam. Jangan khawatir, kata dokter, aku menyuntikkan obat penenang dosis besar ke dalam dirinya. Dia sedang tertidur lelap sekarang. Petik 2. Konfirmasikan lagi. Feng Jun menatap arlojinya. Waktu pertukaran yang disepakati sudah dekat, jadi dia gugup. Tidak hanya dia harus menyelesaikan misi pertukaran yang ditugaskan, tetapi dia juga harus mendapatkan beberapa informasi tentang status Han Xiao saat ini. Dia bertanya-tanya siapa yang akan datang untuk pertukaran dan apakah orang itu akan memberinya wajah. Meskipun Feng Jun mengenal Han Xiao, itu karena dia tahu kepribadian Han Xiao sehingga dia tidak terlalu percaya diri. Detik dan menit berlalu, mereka menunggu diam-diam. Suara angin bertiup pelan melintasi rerumputan dan dengungan serangga adalah satu-satunya suara yang bisa mereka dengar. Suasana menjadi lebih tegang bersama dengan emosi masyarakat. Suara mendesing. Itu adalah suara rotor yang memotong udara. Feng Jun mendapatkan kembali fokus dan mendongak. Helikopter mendekat dari langit malam, lampu indikator menyala dalam pola kode, dan Feng Jun segera menyuruh seseorang untuk menjawab. Setelah bertukar sinyal, Feng Jun melakukan pemindaian cepat tetapi tidak menemukan simbol organisasi pada helikopter. Namun, meskipun itu tidak diketahui, Feng Jun dapat melihat bahwa Han Xiao telah bergabung dengan organisasi lain. Dia merasa berat hati. Di mana orangnya? Seorang pria bertopeng turun dari helikopter. Feng Jun melambaikan tangannya, dan tim di belakangnya membawa Emerald Grass ke depan. Lelaki bertopeng itu membuka laptop dan memastikan itu adalah orang yang tepat sebelum membawa Emerald Grass ke helikopter. Helikopter lepas landas segera setelah itu. Seluruh proses memakan waktu sedikit lebih dari 1 menit. Feng Jun tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi, dia hanya bisa melihat helikopter terbang tanpa daya. Feng Jun mengeluarkan teleponnya dan memanggil Gu Hui untuk melaporkan prosesnya. Dia memang bergabung dengan organisasi lain, dan itu karena organisasi ini menyembunyikannya sehingga kami tidak dapat menemukannya, Gu Hui merenung. Organisasi apa itu? Di helikopter, pria bertopeng itu membuka penutup mata dan perban logam Emerald Grass. Tiba-tiba, Emerald Grass yang diduga tertidur membuka matanya dan menatap pria bertopeng itu. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, mereka hanya saling menatap selama setengah menit. Emerald Grass melihat ke bawah. Dia memotong daging di lengannya, mengambil alat penyedap berdarah, dan dengan santai menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dia belum tidur sama sekali.
Sebagai seorang apoteker, bagaimana mungkin dia tidak melatih resistensi obatnya? Karena itu, obat penenang sama sekali tidak berguna baginya, tetapi dia telah menyembunyikan hal itu selama bertahun-tahun di penjara. Untuk apa mereka menukar aku? Tanya Emerald Grace dengan tenang. Itu tidak terasa seperti dia dalam bahaya sama sekali, itu seperti berbicara dengan seorang teman lama meskipun dia tidak mengenal pria bertopeng itu sama sekali. Beberapa kecerdasan, pria bertopeng itu menatap Emerald Grace dengan penuh minat. Murah. Emerald Grace mengerutkan kening karena ketidakpuasan. Apakah kamu tertarik pada kemampuan aku untuk membuat narkoba? Apa maksudmu? Pria bertopeng itu bertanya dengan main-main. Kamu tidak akan tertarik pada kemampuanku yang lain selain ini, kata Emerald Grace dengan dingin. Lagi pula kamu terlalu kuat. Beberapa hari yang lalu, ketika penjaga Bell of Death Island menyuntikkan obat penenang ke dalam dirinya dan membawanya ke helikopter, Emerald Grace sudah tahu bahwa dia telah menjadi tawar-menawar, dan dia akhirnya melihat kesempatan untuk melarikan diri. Sementara dia mempertahankan penyamarannya sebagai tertidur, dia telah mendengar percakapan antara tim pengawal dan tahu pertemuan akan dilakukan. Emerald Grace telah merencanakan untuk menggunakan kemampuannya sendiri untuk melarikan diri setelah pertemuan, mendapatkan kembali kebebasannya, dan tidak pernah dikendalikan lagi. Kemampuan Emerald Grace mengendalikan tanaman dalam kisaran tertentu, oleh karena itu, instingnya sangat tajam. Perasaan yang diberikan pria bertopeng itu seperti seekor binatang buas yang tersembunyi di bawah kulit seorang pria, siap untuk memakan mangsanya kapan saja. Dia merasa lebih berbahaya daripada ketika pasukan unit khusus Star Dragon mengarahkan senjata mereka ke kepalanya selama pengawalan. Emerald Grace segera tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia menyerah untuk menolak. Aku akan melarikan diri, tapi sepertinya itu akan bunuh diri, kata Emerald Grace jujur. Han Xiao melepas topengnya dan tersenyum. Kamu sangat bijaksana. Han Xiao telah menyamar untuk pertemuan ini dan mengambil helikopter atas dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa Emerald Grace tidak biasa, dan mengirim orang lain akan berisiko. Jadi, yang terbaik baginya adalah pergi sendiri. Seperti yang diharapkan, Emerald Grace telah menyembunyikan sesuatu. Jika dia tidak pergi, kemungkinan besar dia akan melarikan diri. Emerald Grace memiliki temperamen yang sangat tenang, dia tidak terkejut sama sekali ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia jelas sangat cocok untuk penelitian ilmiah karena dia tidak akan pernah takut akan kecelakaan yang terjadi selama percobaan. Apa yang perlu aku lakukan? Tanya Emerald Grace. Aku akan memberitahumu ketika kita berada di sana. Han Xiao dengan santai mengeluarkan sebuah perangkat dan memindai untuk melihat apakah ada penyadapan lain pada tubuh Emerald Grace, pada saat yang sama merenungkan tentang bagaimana cara membuat Grace Emerald bekerja dan tinggal di cagar alam dengan sukarela. Meskipun dia memiliki Emerald Grace di bawah kendalinya untuk sementara waktu, dia tidak berpikir bahwa Emerald Grace akan menyerah untuk melarikan diri di masa depan jika ada kesempatan, dan dia tidak bisa mengawasinya setiap saat.